Bab 1591, Harta Karun Surgane. Sekarang setelah Tian Mingzi meninggal, tidak ada alasan bagi Mo Bright Moon untuk menyembunyikan dirinya. Selain itu, karena Lin Ming adalah orang yang dipilih kakak perempuannya, dia layak mendapatkan kepercayaan penuh darinya. Melepas kerudungnya, Mo Bright Moon memperlihatkan penampilannya yang cantik. Dia tampak seperti wanita muda, mengenakan korset ketat dari Marvel Blue Nation. Korset ketat ini pendek dan memikat, berfungsi untuk membedakan lekuk tubuh wanita dengan sempurna. Mo Bright Moon mengenakan rok berwarna delima, merah tua secerah bunga yang mekar penuh. Kain kasa disampirkan di bahunya, memberinya aura keanggunan. Mo Bright Moon suka menari. Saat dia menari mengenakan pakaian istana berwarna merah ini, hal itu menonjolkan pinggang ramping dan sosok langsingnya, membuatnya tampak dipenuhi dengan rasa yang tak ada habisnya. Sudah lama sekali, sejak aku membuka cadar. Mo Bright Moon menghela nafas. Karena Tian Mingzi dia tidak punya pilihan selain hidup hati-hati. Dia tahu bahwa Tian Mingzi selalu mencari petunjuk tentang keberadaan Magic Cube, dan terlepas dari saudara perempuannya atau dirinya sendiri, keduanya adalah objek yang secara khusus menjadi fokus Tian Mingzi. Jadi, bahkan di dalam jalan Asura, Mo Bright Moon telah menyembunyikan identitasnya dan bersembunyi di balik identitasnya sebagai seorang pembunuh. Nona Bright Moon, saya ingat Nona Mo berkata bahwa buku panduan tiran surgawi di tangannya hanyalah sisa-sisa yang berisi 8 gerbang tersembunyi dalam. Dari mana asal bagian yang ada di tanganmu? Lin Ming sudah lama memikirkan pertanyaan ini. Jika manual Tyrant Surgawi dari Tanah Suci Bulu Hijau pada awalnya lengkap dan dia memiliki bagian 8 gerbang tersembunyi dalam sementara Blood Moon memiliki 9 bintang di bagian Istana Dao, maka Lin Ming akan berpikir bahwa Blood Moon adalah Mo Bright Moon sejak awal. Mo Bright Moon berkata, separuh dari Celestial Tyrant manual ini ditemukan di reruntuhan kuno yang sama dengan Magic Cube. Saya tahu bahwa dengan bakat saya, akan sangat sulit bagi saya untuk mengejar Tian Mingzi yang lebih tua, jadi saya mencari peluang keberuntungan dimanapun saya bisa. Ketika Tanah Suci Bulu Hijau dihancurkan, saya mempelajari metode untuk memasuki reruntuhan kuno kubus ajaib. Aku masuk dengan pola pikir mempertaruhkan nyawaku, dan ketika aku memasuki reruntuhan untuk mencari peluang keberuntungan, aku berada di alam Raja Dunia setengah langkah dan bahkan saat itu aku hampir mati. Namun pada akhirnya, saya tidak mendapatkan apapun. Satu-satunya hasil panenku hanyalah setengah dari buku panduan tiran surgawi yang tidak bisa aku tanam. Saat itu saya pikir saya pergi ke sana dengan sia-sia dan kecewa, namun hari ini saya bersukacita atas pilihan saya untuk pergi ke sana. Jika bukan karena setengah dari Celestial Tyrant manual ini maka aku tidak akan pernah bertemu denganmu dan mendapatkan berita tentang kakak perempuanku. Mo Bright Moon menghela nafas dalam hati. Dia pernah berkeliling dunia untuk mencari peluang keberuntungan, dan kalau dipikir-pikir, itu adalah kenangan yang menggetarkan jiwa. Seringkali, jika salah langkah saja, dia akan binasa. Sedangkan untuk bagian 9 bintang Istana Dao dari Celestial Tyrant manual, Mo Bright Moon benar-benar tidak dapat mempraktikkannya. Dia tidak seperti kakak perempuannya yang menjadikan tubuh dan energi ganda sebagai tujuannya. Sebaliknya, dia kebanyakan mengembangkan sistem pengumpulan esensi dan hanya mencoba-coba sistem transformasi tubuh, tidak mempelajarinya terlalu teliti. Jadi seperti itu, Lin Ming santai. Apa rencana Nona Bright Moon di masa depan? Maukah kamu kembali bersamaku ke alam ilahi? Saya pasti akan kembali. Di masa lalu ketika saya menanyakan alam mistik kemana-mana, saya tidak memiliki banyak peluang keberuntungan. Tapi, saya secara tidak sengaja mendapatkan perintah Asura kuno. Dengan token ini saya bisa memasuki jalan Asura untuk berpetualang dan menenangkan diri serta menghindari diburu oleh Tian Mingzi. Kehadirannya terlalu menakutkan. Saya takut jika saya tetap tinggal di alam ilahi, saya pada akhirnya akan ditemukan olehnya. Karakter Tian Mingzi kejam dan licik dan dia juga mendapat dukungan dari Tanah Suci Skydark. Jika dia tidak ragu mengeluarkan berapapun harganya untuk menemukan Mo Bright Moon maka tidak aneh jika dia akhirnya menemukannya. Bagaimanapun juga, tingkat kultivasinya sangat rendah pada saat itu dan karena ia terus-menerus berkultivasi dan terus mencari peluang keberuntungan, kemungkinan besar ia akan mengungkap petunjuk tentang dirinya sendiri. Selama Tian Mingzi dapat menemukan perkiraan posisinya maka tidak peduli seberapa baik Mo Bright Moon menyembunyikan dirinya, dia tetap tidak akan dapat menemukan kebenaran dari mata Tian Mingzi. Poin ini berbeda dengan Mo River Bliss. Awalnya, Tian Mingzi tidak tahu bahwa Tanah Suci Bulu Hijau telah meninggalkan Pulau Carefree sebagai keadaan darurat mereka. Terlebih lagi, Mo River Bliss sudah tua dan potensinya sudah habis, jadi dia tidak perlu pergi mencari peluang keberuntungan dan bisa hidup dengan tenang dalam pengasingan. Selama dia tidak mengekspos dirinya maka tidak peduli seberapa pintar Tian Mingzi, dia tetap tidak akan menemukannya. Jadi Nona Bright Moon punya perintah Asura. Sebelum Lin Ming memasuki jalan Asura, impian ilahi Empyrean telah memberitahu Lin Ming bahwa ada 2 cara untuk memasuki jalan Asura. Salah satu caranya adalah dengan mendapatkan bantuan Empyrean dan secara paksa mereformasi salah satu saluran spasial yang telah hancur dalam bencana besar 3,6 miliar tahun yang lalu. Cara kedua adalah mendapatkan perintah Asura. Perintah Asura berasal dari jalan Asura. Sebelum bencana besar di alam ilahi 3,6 miliar tahun yang lalu, banyak perintah Asura yang berkeliaran di alam ilahi dapat ditemukan. Jika seseorang dapat menemukan komando Asura maka ia tidak perlu membentuk saluran transmisi dan dapat menggunakan komando Asura untuk langsung memasuki jalan Asura. Terlebih lagi, perintah Asura ini adalah salah satu item yang dibutuhkan untuk kembali ke alam ilahi.
Mo Brightmoon memiliki perintah Asura sehingga dia bisa pergi dan memasuki jalan Asura sesuka hatinya. Tentu saja, menggunakannya membutuhkan rune energi asal dalam jumlah besar setiap kali, jumlah yang tidak mampu dibayar oleh sebagian besar seniman bela diri. Lalu apa yang Nona mau rencanakan dalam waktu dekat? Apakah Anda berencana untuk tinggal di Marvel Blue Nation dan membantu Lord Snow naik tahta? Mo Brightmoon mengangguk. Saat aku sedang diburu oleh tokoh-tokoh tingkat tinggi di Heaven's Net, Tuan Salju dan Kasim Liang banyak membantuku. Pada prinsipnya saja, saya tidak bisa pergi seperti ini. Saya harus membalas budi. Bahkan jika saya tidak dapat membantu Tuan Snow naik tahta, setidaknya saya dapat mencegah dia dari penganiayaan oleh Tuan Sen. Lin Ming berpikir sejenak. Masuk akal bagi Mo Brightmoon untuk melakukan ini, tetapi dia tidak berencana melibatkan dirinya dalam perjuangan kekaisaran. Lin Ming telah mencapai tujuannya sehingga dia bisa meninggalkan Marvel Blue Nation kapanpun dia mau. Adapun siapa yang menjadi kaisar, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, Mo Brightmoon saat ini sedang terluka sehingga dia tidak bisa segera pergi. Dia harus tinggal dan melindunginya selama beberapa waktu sampai kekuatan Raja Dunianya pulih sepenuhnya. Ketika hal itu terjadi, bahkan tokoh tingkat tinggi di Heaven's Net pun tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Memikirkan hal ini, pikiran Lin Ming bergerak. Saya juga penasaran dengan hal lain. Mengapa orang-orang dari Heaven's Net mempunyai dendam yang tiada habisnya terhadap Nona Brightmoon? Dan, apakah bos besar yang hilang itu benar-benar meninggalkan sesuatu pada Nona Brightmoon? Jika ada rahasia yang terlibat maka Nona Brightmoon tidak perlu menjawab. Aku hanya bertanya secara acak. Mo Brightmoon tersenyum lembut. Tidak ada yang tidak bisa dikatakan. Karena kamu adalah seseorang yang dipercaya oleh kakak, aku tentu saja akan mempercayaimu juga. Bos besar Heaven's Net juga disebut Heaven's Net. Nama Heaven's Net bergema seperti guntur di telinga orang-orang di dunia pembunuh. Tapi, sebenarnya hanya sedikit orang, termasuk saya sendiri, yang mengetahui Heaven's Net adalah seorang wanita. Mendengarkan kata-kata Mo Brightmoon, Lin Ming diam-diam tersandung. Menurut apa yang dia ketahui, Heaven's Net adalah salah satu organisasi pembunuh peringkat teratas, dan bos besarnya adalah seorang wanita dengan budidaya raja dunia hebat. Dia adalah seseorang yang mendirikan organisasi pembunuh yang menimbulkan ketakutan di hati orang lain. Sulit membayangkan kehidupan seperti apa yang dia alami. Kecuali dia memiliki seluruh buku cerita, mustahil baginya untuk sampai pada langkah ini. Mo Brightmoon melanjutkan, alasan aku bergabung dengan organisasi pembunuh Heaven's Net di masa lalu adalah karena ketika aku bertualang melalui alam mistik di Jalan Asura, aku secara tidak sengaja menyelamatkan nyawa Heaven's Net yang terluka parah, jadi dia dan aku menjadi sedekat saudara perempuan. Heaven's Net hanya mempercayai sedikit orang dan saya adalah salah satu dari mereka. Heaven's Net tahu bahwa aku mempunyai permusuhan darah yang dalam dan mendalam dengan seseorang, jadi sebelum dia pergi dia memberiku sesuatu. Dia mengatakan kepadaku bahwa jika dia tidak kembali, maka aku harus meninggalkan organisasi jaring surga dan memanfaatkan barang ini sebaik-baiknya, mencari peluang keberuntungan dan kemudian kembali ke alam ilahi untuk membalas kebencianku. Saat Mo Brightmoon berbicara di sini, Lin Ming terkejut. Sepertinya dia telah meremehkan nilai apapun yang ditinggalkan oleh Heaven's Net. Dia awalnya berpikir bahwa apapun yang ditinggalkan oleh Raja Dunia Agung, betapapun berharganya benda itu, tidak akan mampu menggoda seorang Empyrean. Tapi mendengarkan apa yang dikatakan Mo Brightmoon, jika benda ini mampu memberinya kesempatan untuk menemukan peluang keberuntungan yang memungkinkannya membunuh Tian Mingzi, itu pasti sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Lin Ming berkata, Tian Mingzi sudah menjadi Raja Dunia Agung Puncak. Perbedaan antara dia dan Nona Brightmoon tidaklah kecil sama sekali. Jika ada peluang beruntung yang mampu mengatasi perbedaan ini, maka saya khawatir bahkan orang Empyrean pun akan tergoda. Mendengarkan Lin Ming, Mo Brightmoon tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa semudah itu? Benda yang ditinggalkan oleh jaring surga mewakili sebuah peluang keberuntungan, dan seseorang bahkan bisa menyebutnya sebagai peluang keberuntungan terbesar di seluruh jalan Asura. Tapi, itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku peroleh. Saya sangat menyadari kemampuan saya sendiri. Jika aku menggunakan benda ini, kemungkinan besar aku akan menyia-nyiakannya. Mo Brightmoon menghela nafas. Sebenarnya Mo Brightmoon memiliki tingkat bakat yang sangat tinggi. Meskipun dia kalah dengan jenius tak tertandingi yaitu Mo Eversnow, dia masih mampu berkultivasi ke ranah Raja Dunia dan bahkan memiliki harapan untuk menjadi Raja Dunia hebat di masa depan. Ini juga merupakan standar keturunan Empyrean atas. Kebanyakan keturunan Empyrean akan menjadi Raja Dunia biasa. Mereka yang mampu menjadi Raja Besar Dunia adalah individu yang luar biasa di antara mereka. Kesempatan keberuntungan yang besar di Jalan Asura. Itu akan menjadi. Lin Ming berkata, terkejut. Dia samar-samar bisa menebak apa itu. Jika itu adalah sesuatu yang bisa disebut sebagai peluang keberuntungan terbesar di Jalan Asura dan juga sesuatu yang tidak dapat diperoleh siapapun, maka hanya ada satu hal yang cocok. Ya, itu adalah kualifikasi untuk memasuki uji coba terakhir. Kata-kata Mo Brightmoon membenarkan spekulasi Lin Ming. Para elit heroik muda dari 33 surga akan memasuki Jalan Asura, menyelesaikan segala macam misi berbahaya, bertualang ke berbagai situasi berbahaya yang penuh dengan bahaya, mengumpulkan set lengkap rune dewa, dan memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh Dao Surgawi Jalan Asura. Semua itu untuk memperebutkan kualifikasi memasuki uji coba terakhir. Dan,
Uji coba terakhir Jalan Asura ditinggalkan oleh Master Jalan Asura. Melalui percobaan peleburan ini, seseorang akan mendapatkan hadiah dari Dao Surgawi Jalan Asura. Namun, kesulitan uji coba terakhir ini melampaui imajinasi. Ingin menyelesaikannya sangatlah sulit. Ketika Lin Ming bertanya kepada Soul White tentang uji coba terakhir, dia mengatakan bahwa dalam 100 juta tahun terakhir, hanya ada 2 orang yang telah menyelesaikan uji coba terakhir dengan skor di atas 80%. Salah satunya adalah seniman bela diri ras suci dan yang lainnya adalah seniman bela diri ras jiwa, 1 pria, dan 1 wanita. Seniman bela diri suci adalah musuh besar Lin Ming, Good Fortune Saint San Wumo. Dia telah menyelesaikan uji coba terakhir dengan skor 81%. Adapun wanita spirita itu, dia bahkan lebih menakutkan. Dia telah menyelesaikan uji coba terakhir dengan skor 83%. Ini adalah rekor tertinggi dalam 100 juta tahun terakhir. Bab 1592, menyembuhkan luka. Alasan Lin Ming datang ke Jalan Asura juga untuk memasuki sidang terakhir. Dia tidak yakin seberapa banyak uji coba terakhir yang bisa dia selesaikan. Dalam menyelesaikan uji coba terakhir, setiap 5% merupakan lompatan kecil dan setiap 10% merupakan lompatan besar. Dalam 100 juta tahun terakhir, dari semua jenius muda yang tak terhitung jumlahnya yang berkelana ke Jalan Asura dari seluruh 33 surga, termasuk semua seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya yang berasal dari Jalan Asura, ketika semua orang ini ditambahkan bersama-sama, hanya 2 orang yang berhasil melampaui 80% dalam penyelesaiannya. Lalu masih ada 85%, 90%, bahkan 95%. Setiap tingkat yang lebih tinggi berarti lompatan besar dalam kesulitan. Keuntungan Lin Ming, selain bakatnya sendiri, adalah tidak ada yang bisa menandingi pemahamannya tentang Asura Surgawi Dao. Dengan mengandalkan ini, dia sangat menantikan sidang terakhir. Namun, untuk memasuki persidangan terakhir ada sesuatu yang harus dia lakukan. Ini adalah untuk mengalami banyak percobaan di Jalan Asura, mendapatkan beberapa set rune dewa, dan kemudian menyelesaikan segala macam kondisi lainnya. Dan mendapatkan rune dewa ini dan memenuhi semua kondisi Jalan Asura tidaklah mudah sama sekali. Kadang-kadang kondisi ini bahkan berubah dan seseorang perlu mencarinya. Selain itu, beberapa misi memerlukan waktu tertentu untuk diselesaikan. Misalnya, beberapa misi berada dalam alam mistik tetapi alam mistik ini hanya dibuka setiap 10 tahun, jadi seseorang mungkin perlu menunggu 10 tahun untuk mendapat kesempatan masuk. Dan untuk alam mistik yang memiliki misi, terkadang jaraknya terlalu jauh dan lokasi pintu masuknya selalu berubah, jadi memasukinya tidaklah mudah. Bahkan setelah menemukan jalan masuk setelah mengalami kesulitan besar, seseorang masih bisa binasa jika kekuatannya kurang. Singkatnya, seseorang perlu menginvestasikan banyak waktu dan energi untuk mendapatkan kualifikasi untuk uji coba terakhir. Bagi seseorang seperti Lin Ming, meskipun dia kuat, bakatnya tinggi dan menyelesaikan misi ini tidak terlalu sulit, yang kurang adalah waktu. Bencana besar umat manusia bisa meletus kapan saja dan dia juga berduel melawan putra keberuntungan Sein yang telah dia bersumpah untuk bertarung dalam waktu 100 tahun. Sekarang, dia harus mengembangkan sistem pengumpulan esensi serta bersiap untuk lebih membuka 9 bintang Istana Dao, yang mengharuskan dia untuk mempraktikkan seni rahasia dewa dan alkimia. Baginya, waktu adalah hal yang paling penting. Ketika Mo Bright Moon menyebutkan kualifikasi untuk uji coba peleburan terakhir, pikiran Lin Ming pasti bergerak. Tapi untuk sementara waktu, Lin Ming tidak membuka mulutnya karena malu menanyakan masalah ini. Untungnya, Mo Bright Moon bisa melihat pikiran Lin Ming. Dia dengan lembut tersenyum dan berkata, kualifikasi uji coba terakhir bisa dikatakan untuk 1 orang, tapi kenyataannya di dalam Jalan Asura ada jenis rune dewa, transmisi kolektif. Dengan rune dewa ini, total ada 5 orang yang memasuki uji coba terakhir bersama-sama, membentuk satu regu. Banyak elit muda yang memasuki uji coba terakhir membentuk tim untuk melanjutkan. Jika kamu mau, ketika ujian terakhir yang sebenarnya dimulai, aku bisa membawamu bersamaku. Dengan Anda, saya yakin kualifikasi uji coba terakhir ini tidak akan sia-sia. Lin Ming adalah seseorang yang dipilih Mo Eversnow, dan pengembangan kekuatannya jauh lebih penting daripada kekuatan Mo Bright Moon. Selain itu, Mo Bright Moon sangat menyadari bahwa menjadi raja dunia yang hebat adalah batas kemampuannya. Adapun Lin Ming, masa depannya tidak terbatas. Lin Ming adalah kandidat yang paling cocok untuk mengikuti kualifikasi uji coba akhir ini. Kalau begitu saya benar-benar harus berterima kasih, saya sangat membutuhkan kualifikasi ini. Terlebih lagi, kata-kata Lin Ming bertahan saat dia dengan canggung menoleh ke Xiao Moxian tidak terlalu jauh. Saat Lin Ming dan Mo Bright Moon sedang berbicara, Xiao Moxian duduk dengan tenang di dekat jendela, tidak menyela mereka. Agar Lin Ming menoleh ke arah Xiao Moxian saat ini, dia jelas ingin bertanya pada Mo Bright Moon apakah dia juga bisa membawa serta Xiao Moxian. Mo Bright Moon terkekeh. Saya memang sudah memikirkan seorang kandidat, tapi betapapun bagusnya kandidat itu, mereka tetap tidak bisa dibandingkan dengan rekan Dao Anda. Harus kuakui, aku juga tidak tahu nama Nona, aku cukup malu pada diriku sendiri. Pada awalnya, Mo Bright Moon tidak terlalu mementingkan Lin Ming, hanya pada Master Imajiner yang berdiri di belakangnya. Adapun gadis muda yang mengikuti Lin Ming, dia menganggapnya sebagai mitra Lin Ming dan dengan demikian tidak terlalu memperhatikannya, bahkan tidak menanyakan namanya. Xiao Moxian tidak terlalu mempedulikannya. Dia mendecakkan lidahnya dan dengan gembira berkata,
Namaku Jisianer, tapi kamu bisa memanggilku Sianer. Jisianer, itu nama yang bagus. Kemudian, Sianer, Lin Ming, saya, serta 2 orang lainnya yang saya pilih sebelumnya, akan menjadi 5 orang yang menghadiri sidang terakhir. Meskipun dikatakan bahwa kami membentuk sebuah tim, uji coba tersebut akan melihat lebih jauh bakat individu kami semakin jauh kami melangkah. Jadi Lin Ming, Sianer, kalian berdua harus menunjukkan bakatmu sampai batas kemampuanmu. Nona Brightmoon, yakinlah bahwa saya tidak akan mengecewakan Anda karena memilih kami untuk 2 tempat itu. Lin Ming berkata dengan sungguh-sungguh. Dia cukup percaya diri dan juga penuh dengan ekspektasi. Omong-omong, kapan kita bisa memasuki uji coba terakhir? Uji coba terakhir terjadi setiap 100 tahun. Sampai pembukaan uji coba terakhir berikutnya, masih ada waktu 50 tahun. 50 tahun. Lin Min tercengang. Kali ini melebihi ekspektasinya. Dia baru hidup selama 50 tahun sejauh ini. Jika 50 tahun lagi berlalu, usianya akan hampir 2 kali lipat. Menurutmu itu terlalu lama, kata Mo Brightmoon, melihat ekspresi Lin Ming. Di Jalan Asura, para elit muda datang untuk berpetualang dalam waktu yang lama. Dalam jangka pendek, jangka waktunya bisa mencapai ratusan tahun, dan dalam jangka panjang bisa mencapai ribuan atau bahkan 10.000 tahun. Bahkan ada beberapa orang yang tidak pernah bisa pergi setelah datang ke sini. Kenyataannya, 50 tahun bukanlah apa-apa. Aku baik-baik saja. Lin Ming dengan cepat menenangkan diri. Dia bisa menunggu selama 50 tahun dan ada banyak hal yang perlu dia tangani selama periode ini yang membutuhkan banyak waktu. Misalnya saja, mempraktikkan Celestial Tyrant manual, mengumpulkan material surgawi yang diperlukan untuk membuka 9 bintang di Istana Dao, mempraktikkan seni rahasia dewa dan alkimia, semua ini mengharuskannya mempelajarinya secara mendetail. Terlebih lagi, budidayanya meningkat terlalu cepat di Tragic Death Valley. Dia memerlukan waktu untuk mencerna semua akumulasinya dan mengkonsolidasikan fondasinya sendiri. Dia harus melakukan ini cepat atau lambat, jika tidak, dia akan menemui hambatan ketika dia mencoba untuk naik ke batas budidaya berikutnya. 50 tahun ini akan menjadi bagian penting dari proses akumulasi Lin Ming. Adapun pertempuran Lin Ming dengan Good Fortune Saint San, dia awalnya memiliki waktu 100 tahun. Jika 50 tahun dikurangi, dia masih punya banyak waktu untuk kembali. Meskipun Lin Ming telah tinggal di Tragic Death Valley selama 9 tahun, itu adalah waktu yang dihabiskan dalam pesona waktu, sebenarnya baru 1 tahun berlalu di luar. Bagus, saya akan menunggu 50 tahun dan kemudian melanjutkan ke uji coba terakhir ini. Lin Ming memutuskan, dalam 50 tahun ini dia harus mengkonsolidasikan dan mengumpulkan budidayanya dalam sistem pengumpulan esensi serta membuat terobosan lain di 9 bintang Istana Dao. Oleh karena itu, Lin Ming dan Mo Brightmoon berbagi tanda transmisi suara dan memutuskan untuk bertemu sekitar 50 tahun dari sekarang. Nona Brightmoon, saya akan segera meninggalkan Marvel Blue Nation. Perebutan tahta ini bukanlah sesuatu yang akan saya ikuti. Selain Langit Putih, berapa banyak musuh yang dimiliki Nona Brightmoon? Setelah Anda sembuh, apakah Anda dapat menanganinya sendiri? Kualifikasi uji coba terakhir dapat digunakan untuk tim beranggotakan 5 orang untuk berpartisipasi. Jika hanya White Sky yang ingin masuk maka dia bisa memberikan keuntungan pada Mo Brightmoon dan bergabung dengan timnya. Namun, dia bersikeras untuk menghilangkan kualifikasi uji coba terakhir, membuktikan bahwa dia memiliki partner atau bahkan telah mengumpulkan tim beranggotakan 5 orang. Ada 4 atau 5, tapi selama saya pulih saya akan baik-baik saja. Saya tidak takut sama sekali. Mo Brightmoon telah bergabung dalam Jalan Asura dan organisasi pembunuh selama bertahun-tahun dan telah mengalami banyak bahaya dan pembantaian hidup atau mati. Jika dia tidak bisa mengatasi kesengsaraan ini maka tidak mungkin dia bisa hidup selama ini. Bagus, kalau begitu izinkan aku membantumu menyembuhkan lukamu sekarang. Saya merasa ada lebih dari 1 jenis pola Dao yang tertinggal di tubuh Anda. Lin Ming telah menyelidiki kondisi fisik Mo Brightmoon dengan akal sehatnya dan menemukan bahwa di dalam dunia batinnya, beberapa jenis pola Asura Dao telah tertinggal. Pola Dao ini mewakili hukum Dao surgawi di Jalan Asura. Jika seseorang tidak memahami Asura surgawi Dao, maka mereka akan sangat sulit untuk diusir, tidak peduli seberapa tinggi budidaya mereka. Ini adalah jejak pelacakan rune dewa, itu bukan seni rahasia dewa. Bisakah kamu membatalkannya? Di Jalan Asura, beberapa rune dewa memiliki efek khusus. Misalnya saja mentransmisikan rekan satu tim, melacak musuh, mengendalikan budak, dan lain sebagainya. Banyak orang akan menggunakan ini sebagai keterampilan misterius yang mendukung. Ketika Lin Ming mengendalikan Soul White dia juga menggunakan rune dewa pengendali. Saya akan mencobanya, kata Lin Ming, tidak memberikan jaminan mutlak. Dia menunjuk ke arah tempat tidur di kamar dan memberi isyarat agar Mo Brightmoon berbaring. Tempat tidurnya ditutupi sutra merah. Saat Mo Brightmoon berbaring di tempat tidur, rok merah panjangnya terbentang seperti bunga mawar yang mekar penuh. Lin Ming ragu-ragu sejenak. Lalu, dia mengulurkan tangannya dan menempelkannya ke perut Mo Brightmoon. Mo Brightmoon awalnya mengenakan bustier pendek ketat yang memperlihatkan perut bagian bawahnya. Kulitnya tampak halus saat disentuh, seperti batu giok yang lembut. Dunia batin seniman bela diri sistem pengumpulan esensi terletak di perut bagian bawah, ini juga tempat dantian seseorang berada. Pada saat ini, pikiran Lin Ming masih seperti danau yang tenang, tanpa satupun pikiran yang mengganggu.
Dia menenggelamkan akal ilahi ke dalam dunia batin Mo Bright Moon, menyelidiki setiap pola Dao, mengunci posisinya, mengingat struktur dan teksturnya. Bab 1593, Bulan Biru Detik. Rune Dewa Jalan Asura awalnya merupakan manifestasi dari Asura Surgawi Dao. Lin Ming mengandalkan pemahamannya tentang volume pertama Asura Sutra untuk perlahan-lahan mengubah posisi pola Asura Dao ini. Pola Dao ini ada di dunia batin Mo Bright Moon sebagai benang energi. Setelah sekian lama berlalu, rangkaian energi ini pada akhirnya akan mencair hingga lenyap sama sekali. Tapi sekarang, mereka tidak punya waktu dan harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Lin Ming menemukan seutas energi dan berkata kepada Mo Bright Moon, "Saya akan memulai." Ini mungkin menyakitkan. Setiap benang energi pola Dao telah tenggelam ke dalam daging dan darah Mo Bright Moon. Ingin mencabutnya sama saja dengan mencabut tali yang sangat kuat dari tubuh seseorang, akan ada banyak rasa sakit. Jika manusia harus menahan rasa sakit ini, mereka akan langsung pingsan. Seniman bela diri memiliki toleransi rasa sakit yang jauh lebih tinggi daripada manusia. Namun, tubuh mereka jauh lebih padat sehingga mencabut benang energi ini juga jauh lebih sulit dan menyakitkan. Saat Lin Ming mengunci benang energi dengan energinya sendiri dan mulai menariknya keluar, Mo Bright Moon bergetar hebat. Benjolan kecil mulai muncul saat tangan Lin Ming menyentuh perutnya. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi memperlambat sedikit. Melanjutkan, Mo Bright Moon mengertakkan gigi. Tumbuh hingga saat ini, ia telah mengalami banyak kesulitan dan kesengsaraan. Baginya, rasa sakit ini tidak bisa dianggap apapun. Lin Ming mengangguk. Dia melingkarkan jarinya di sekitar benang energi dan mulai menariknya keluar. Tindakannya sangat lembut. Namun meski begitu, rasa sakit yang disebabkan oleh jejak Dao surgawi ini membanjiri dirinya dengan rasa sakit seperti tsunami yang tak ada habisnya. Gelombang rasa sakit yang menyiksa menghantam lautan spiritual Mo Bright Moon. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, membuatnya tampak lebih menawan. Lin Ming benar-benar fokus pada tugas yang ada. Dalam 1/4 jam, benang energi yang membentuk jejak Dao surgawi yang kompleks akhirnya ditarik keluar. Segera setelah benang energi ini ditarik seluruhnya ke udara, ia menghilang dalam kilatan cahaya. Lin Ming tidak berhenti di sini. Dia mulai mengeluarkan yang kedua. Lalu, yang ketiga dan keempat. Setelah 2 jam penuh, Lin Ming telah sepenuhnya membersihkan semua jejak Dao surgawi. Dan saat ini, tubuh Mo Bright Moon mengeluarkan keringat, wajahnya pucat, dan bibirnya kehilangan warna. Dia tampak sangat rapuh saat ini. Lin Ming menghela nafas lega. Proses ini telah menghabiskan banyak energi. Akhirnya, bekas luka Dao besar di tubuh Mo Bright Moon semuanya dihilangkan dan tidak ada yang bisa melacak posisinya lagi. Yang tersisa hanyalah racun tak hidup yang masih menyelimuti tubuhnya. Namun dengan kekuatan Mo Bright Moon dan dalam situasi di mana dia tidak dibatasi oleh bekas luka Dao besar itu, menghilangkan sisa racunnya hanya membutuhkan waktu beberapa hari lagi. Kami baik-baik saja di sini. Nona Bright Moon, saya akan kembali ke kamar saya dulu. 10 hari dari sekarang saya akan pergi, dan kali berikutnya kita bertemu lagi mungkin 50 tahun dari sekarang. Mo Bright Moon dengan lemah mengangguk. Saat dia melihat ke dunia batinnya sendiri, dia melihat bahwa itu seperti yang dikatakan Lin Ming. Bekas luka Dao besar di dalam tubuhnya telah dibersihkan olehnya. Hal ini menyebabkan Mo Bright Moon semakin tidak percaya. Bekas luka itu adalah sesuatu yang bahkan Sutua tidak mampu berbuat apapun. Satu-satunya sarannya adalah dia menunggu bertahun-tahun dan membiarkan energi di bekas luka itu perlahan memudar hingga hilang. Tapi Lin Ming hanya menggunakan 2 jam untuk membersihkan semuanya. Itu terlalu menakjubkan. 50 tahun dari sekarang, sampai jumpa nanti. Mo Bright Moon tersenyum sedih. Dia juga berencana meninggalkan Heaven's Net. Di dalam Heaven's Net, satu-satunya orang yang dekat dengannya adalah bos besar. Tapi sekarang, dia telah menghilang, pergi untuk memenuhi keinginannya sepanjang hidupnya dan tidak diketahui apakah dia masih hidup. Dengan itu, tidak ada apapun di seluruh Heaven's Net yang Mo Bright Moon tidak segan-segan berpisah dengannya. 10 hari kemudian, Lin Ming dan Xiao Moxian meninggalkan Marvel Blue Nation. Dalam 10 hari ini, Lord Snow telah mendengar berita tentang apa yang terjadi dan berulang kali mengunjungi Lin Ming untuk menjalin hubungan dengannya. Namun, Lin Ming selalu menolaknya. Lin Ming tidak perlu menjadi seorang jenius untuk mengetahui apa yang diinginkan Lord Snow, dan itu adalah agar Lin Ming membantunya naik tahta. Tapi Lin Ming tidak tertarik untuk melibatkan dirinya dalam perjuangan dan perselisihan di Istana Kekaisaran, jadi dia secara langsung dan menolak semua upaya untuk menariknya masuk. Lord Snow juga tidak berdaya dalam hal ini. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dalam 10 hari ini, Lin Ming dengan hati-hati menyusun rencananya untuk 50 tahun ke depan. Selain mengkonsolidasikan fondasinya dan mengumpulkan budidayanya, ia memutuskan untuk menjadikan 9 bintang Istana Dao sebagai fokus budidaya utama. Dan untuk membuka Istana Dao kedua dari 9 bintang Istana Dao, dia harus menyempurnakan pil yang sangat langka dan berharga dari Celestial Tyrant Manual, pil surga serigala yang gagah. Pil jenis ini membutuhkan banyak bahan surgawi yang langka dan berharga. Selain itu, ada standar yang sangat ketat yang diwajibkan bagi alkemis yang menyempurnakannya. Ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dibeli dan bahkan bisa disebut sebagai obat yang sangat berharga tanpa harga pasar.
Untuk menyempurnakan pil ini, Lin Ming harus mulai dengan mengumpulkan semua bahan dan kemudian menyempurnakannya sendiri. Tidak diragukan lagi, hal ini akan menghabiskan banyak waktu dan energi. Tapi tidak peduli berapa banyak waktu yang Lin Ming habiskan, dia akan tetap menyelesaikannya. Baginya, teknik transformasi tubuh sama pentingnya dengan sistem pengumpulan esensi. Jadi, Lin Ming kembali ke Divine Rune City dan dengan statusnya sebagai anggota Divine Runic Masters Guild, dia menggunakan diskon 15% tertinggi untuk membeli tumpukan material sebesar gunung. Total harga bahan-bahan ini bisa membuat orang dilanda kepanikan. Lin Ming menghabiskan lebih dari 209 giok matahari. Di masa lalu, Lin Ming telah mewarisi sejumlah besar kekayaan di Istana Surgawi Primordius. Tapi setelah dikejar oleh Tian Mingzi di Jalan Asura dan juga dengan bebas menghabiskan begitu banyak uang di Divine Rune City, kekayaan Lin Ming telah menyusut ke kondisi yang sangat drastis. Dia memiliki kurang dari 59 Sun Giok yang tersisa. Lin Ming tidak bisa menahan senyum paksa. Betapapun kayanya dia tetap tidak bisa terus mengeluarkan uang seperti membuang air tanpa memiliki penghasilan sama sekali. Adapun berlatih alkimia dan seni rahasia ilahi, Lin Ming tidak berencana untuk melakukannya di persekutuan Master Rahasia Ilahi. Ini karena Lin Ming tidak membutuhkan seorang master dan bisa berlatih sendiri. Dibandingkan dengan kota Divine Rune yang ramai yang memiliki banyak transaksi yang terjadi di dalam perbatasannya setiap hari, Lin Ming lebih memilih tempat yang lebih tenang dan damai. Hanya tempat seperti ini yang paling sesuai dengan pola pikir Lin Ming untuk mempraktikkan seni rahasia dewa dan alkimia, serta mengasah kultivasinya dan menstabilkan fondasinya sebagai persiapan untuk masa depan ketika dia akhirnya siap untuk masuk ke alam Holy Lord. Jadi setelah membeli semua bahan yang dia butuhkan, Lin Ming mengendarai Primordius Heavenly Palace, yang disamarkan sebagai kapal roh, dan terbang menjauh dari Divine Rune City. Dia terbang selama setengah bulan. Jalan Asura adalah alam semesta yang hidup berdampingan dengan 33 surga. Dari segi luas sebenarnya, dunia ini tidak sebesar salah satu dari 33 surga, namun dunia besar alam ilahi masih belum bisa menandingi ukurannya. Saat Istana Surgawi Primordius terbang selama setengah bulan, Lin Ming melihat banyak negara dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam Jalan Asura, ras dari seluruh 33 surga dapat ditemukan. Ada juga banyak orang yang berdarah campuran. Jumlah orang lebih banyak daripada butiran pasir di gurun. Untuk menghitungnya, kita harus menggunakan triliunan sebagai satuan dasar terendah. Dengan begitu banyak nyawa, ada juga sekte yang tak terhitung banyaknya. Sekte Bulan Biru adalah salah satu dari sekte besar dan kecil yang tak terhitung banyaknya yang terletak di dalam Jalan Asura. Itu adalah sekte yang sangat umum. Jika seseorang menilai sekte Bulan Biru berdasarkan standar alam ilahi maka itu hanya sekte kelas 7. Penguasa tertinggi sekte ini adalah Master Sekte dan Tetua tertinggi, keduanya berada di alam Dewa Ilahi dan hanya mereka berdua yang merupakan Dewa Ilahi. Semua orang berada di bawah alam Dewa Ilahi. Dari dua orang ini, Penatua tertinggi berusia 80.000 tahun dan berada di alam Dewa Ilahi Tengah. Master Sekte berusia 50.000 tahun dan berada di alam Dewa Ilahi Awal. Bagi para penguasa alam Dewa Ilahi yang hidup kurang dari 100.000 tahun, 50.000 tahun bisa disebut setengah baya dan 80.000 tahun bisa disebut usia yang sangat tua, mendekati titik kematian. Pada hari ini, seorang pemuda yang sangat tampan dan wanita muda cantik datang ke Sekte Bulan Biru, ingin bergabung. Sedangkan untuk pemuda itu, dia mengaku sebagai Master Rahasia dan Alkemis Dewa tingkat rendah. Keduanya masih sangat muda tetapi bakat mereka luar biasa. Meskipun mereka baru berusia beberapa puluh tahun, mereka telah berkultivasi hingga ke alam laut ilahi. Bagi Sekte Blue Moon, ini adalah dua bibit yang sangat menakjubkan. Di masa depan mereka akan mencapai alam transformasi ilahi dan bahkan memiliki kesempatan untuk berkultivasi ke alam Dewa Ilahi. Oleh karena itu, Tetua Sekte Bulan Biru secara pribadi menyambut kedua orang ini. Setelah menyelidiki latar belakang mereka, mereka ditempatkan sebagai murid pelataran dalam. Banyak sesepuh yang sangat puas dengan bakat kedua orang ini. Adapun pemuda itu adalah Master Rahasia dan Alkemis Dewa tingkat rendah, mereka tidak terlalu peduli tentang hal ini. Mereka hanyalah sebuah sekte kecil, jadi keinginan untuk membesarkan seorang guru besar rahasia dewa jauh melampaui kemampuan mereka. Jika seorang seniman bela diri ingin menjadi Master Rahasia Dewa yang benar-benar berharga, mereka perlu menghabiskan sejumlah besar bahan langka dan berharga. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Sekte Blue Moon. Dua seniman bela diri terkuat di Sekte Bulan Biru hanyalah tokoh dikdaya Dewa Ilahi, jadi berapa banyak kekayaan yang bisa mereka miliki. Seperti ini, pria dan wanita muda itu menetap di Sekte Bulan Biru. Kedua orang ini secara alami adalah Lin Ming dan Xiao Moxian. Setelah Lin Ming menyelesaikan pertimbangan dan rencana terakhirnya, dia memilih sekte kecil ini untuk menghabiskan 20-30 tahun pertama. Ini adalah tempat yang lebih murni dengan suasana yang lebih sederhana. Dia bisa hidup damai di sini dan mempraktikkan alkimia dan seni rahasia dewa sambil melanjutkan budidayanya sendiri. Adapun Xiao Moxian, dia pasti memutuskan untuk bergabung dengan Lin Ming. Selama 9 tahun di Tragic Death Valley, budidayanya meningkat terlalu cepat. Dia perlu waktu untuk mengkonsolidasikannya. Lin Ming dan Xiao Moxian menekan budidaya mereka ke alam laut ilahi. Tentu saja, menipu orang-orang dari Sekte Bulan Biru bukanlah masalah sama sekali. Lin Ming tidak melakukan seperti yang dilakukan banyak murid lainnya ketika mereka bergabung dengan sekte dan mulai berkultivasi.
Sebaliknya, setelah dia pindah, dia merombak tempat tinggalnya sendiri sehingga ada ruang seni rahasia dewa dan ruang alkimia. Master rahasia dewa tingkat tinggi seringkali membangun ruang seni rahasia dewa dengan harga yang sangat mahal. Adapun Lin Ming, kamarnya jauh lebih normal dan mendasar, dia hanya perlu menyelesaikannya. Ketika Sekte Elder melihat situasi ini dan menemukan bahwa Lin Ming memang berencana untuk mempraktikkan seni rahasia ilahi dan alkimia, dia segera datang untuk membujuk Lin Ming agar berubah pikiran. Dia tidak ingin Lin Ming menunda budidayanya terlalu lama karena seni rahasia ilahi dan tersesat, menyia-nyiakan bakat dan waktunya sendiri. Tapi Lin Ming hanya tersenyum, jelas tidak yakin. Jalan kultivasi seseorang bergantung pada individunya, tidak ada orang lain yang bisa berubah pikiran. Jika Lin Ming ingin mengambil satu jalan, tidak ada yang bisa dilakukan para tetua. Mereka hanya bisa membiarkan Lin Ming melakukan apa yang dia mau. Dengan demikian, dalam Sekte Bulan Biru, Lin Ming memulai hari-hari pengasingannya yang damai. Setiap hari dia akan mempelajari seni rahasia dewa dan alkimia secara menyeluruh. Pada malam hari, dia bermeditasi di kamarnya, terkadang mengumpulkan kultivasinya, terkadang berlatih kebahagiaan ekstrim surgawi bersama Xiao Moxian. Seiring berlalunya waktu, kekuatan Lin Ming dan Xiao Moxian perlahan terkonsolidasi. Bab 1594, Pelatihan Tenang. Berita tentang Lin Ming mendirikan ruang seni rahasia ilahi dan ruang alkimia segera menyebar ke seluruh Sekte Bulan Biru. Ini adalah berita yang sangat segar dan baru. Di Jalan Asura, para alkemis bukanlah hal yang langka, namun pekerjaan sebagai Master Rahasia Dewa dianggap sebagai karir yang mulia di seluruh Jalan Asura. Master Rahasia Dewa hanya akan berkumpul di puncak pengaruh besar serta kota-kota besar yang dikhususkan untuk seni rahasia dewa seperti Divine Rune City. Namun bagi Sekte Bulan Biru, puncak pengaruh besar ini hanyalah legenda di antara legenda, mustahil bagi mereka untuk melakukan kontak dengan mereka. Adapun Divine Rune City, hanya elit paling menakjubkan dari Sekte Bulan Biru yang bisa masuk, murid biasa bahkan tidak akan mampu melewati gerbang kota. Dengan demikian, pendudukan Master Rahasia Dewa adalah sesuatu yang hanya pernah didengar oleh para murid Sekte Bulan Biru tetapi belum pernah dilihat sebelumnya. Ketika mereka tiba-tiba mendengar bahwa Master Rahasia Dewa telah muncul di sekte mereka, mereka semua berlari ke kediaman Lin Ming untuk melihat seperti apa rupa Master Rahasia Dewa dan jenis pekerjaan apa yang mereka lakukan. Namun, murid bernama Lin Ming ini tampaknya tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Ketika rata-rata orang memasuki kediamannya, dia sebenarnya akan tetap berada di ruang alkimia atau ruang seni rahasia dewa, mengutak-atik sesuatu, tanpa niat keluar untuk menyambut tamu. Bahkan jika dia tidak sedang memurnikan pil atau mempraktikkan seni rahasia dewa, dia seringkali bermeditasi dengan tenang di kamarnya. Atau, dia terkadang memegang slip giok berwarna merah darah. Slip giok ini sangat aneh. Itu jauh lebih besar dari batu giok biasa dan memiliki penampilan yang sangat berat dan serius. Tidak diketahui apa yang terekam di dalamnya. Pemuda bernama Lin Ming ini akan melihat slip giok ini setiap hari. Alisnya yang lurus sering terangkat dan berkerut seolah sedang bingung. Namun terkadang dia terlihat sangat bahagia seolah-olah dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Tindakan ini membuat tamu yang berkunjung merasa canggung dan malu. Yang lain bertanya pada Lin Ming bagaimana dia bisa berhubungan dengan seni rahasia dewa, apa tingkat seni rahasia dewa, atau apakah dia memiliki master seni rahasia dewa sejati sebagai gurunya. Tapi, Lin Ming tetap diam atau tenggelam dalam slip batu giok merah darahnya, tanpa tampak seolah-olah dia mendengar apapun. Hal ini menyebabkan para murid yang sangat tertarik pada seni rahasia dewa merasa dihina, seolah-olah mereka membuat diri mereka tidak diterima. Ada banyak murid perempuan dalam Sekte Bulan Biru. Banyak dari gadis-gadis muda ini terkenal karena kecantikan mereka dalam jarak beberapa ratus ribu atau bahkan jutaan mil. Namun, tidak peduli seberapa luar biasa penampilan mereka atau betapa menakjubkannya bakat mereka, semuanya ditolak oleh Lin Ming. Perlahan, tidak ada lagi yang datang mengunjungi Lin Ming. Dan Lin Ming juga memulai hari-hari pelatihannya yang tenang. Setelah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, Lin Ming tidak pernah seperti sekarang ini, benar-benar menenangkan pikiran dan hatinya, tidak perlu memikirkan masalah atau khawatir setiap hari. Sebaliknya, dia berlatih dengan tenang dan damai. Dengan Xiao Moxian, mereka seperti pasangan manusia biasa. Setiap hari dipenuhi dengan kemudahan dan kesenangan. Di sini tidak ada pertempuran, tidak ada bahaya, tidak ada alam mistik di mana ia harus mempertaruhkan nyawanya, dan tidak ada orang dengan niat gelap yang mendambakan harta karunnya. Bahaya hidup dan mati serta pertarungan pembantaian tidak diragukan lagi membantu dalam membuat terobosan dalam budidaya. Tetapi untuk mempraktikkan seni rahasia dewa dan mengumpulkan kultivasi, lingkungan yang damai jauh lebih cocok. Banyak elit muda yang heroik seringkali menghabiskan beberapa ribu tahun atau bahkan lebih dari 10.000 tahun untuk menerobos ke alam dewa ilahi. Dari ribuan tahun ini, hanya sedikit waktu yang dihabiskan untuk mencari peluang keberuntungan dan berpetualang melewati bahaya. Sebagian besar waktu akan dihabiskan untuk mengendalikan keadaan pikiran seseorang dan mengumpulkan kultivasinya serta mengkonsolidasikan fondasinya. Inilah kehidupan yang dijalani Lin Ming sekarang. Meskipun kultivasinya berkembang sangat lambat selama ini adalah proses penting dalam menempuh jalan seni bela diri. Semua seniman bela diri harus mengalaminya dan Lin Ming tidak terkecuali. Musim semi menjadi musim gugur dan kembali lagi. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu.
Jika Lin Ming tidak berlatih seni rahasia ilahi atau alkimia, dia dapat ditemukan dengan batu giok merah darah di tangannya. Slip giok ini adalah bagian 9 bintang dari Istana Dao dari buku panduan tirani surgawi. Saat Lin Ming membaca slip giok ini dia tidak menyembunyikan apapun. Ini karena tidak ada seorang pun yang bisa mengenali apapun tentang batu giok ini sejak awal. Setelah rajin bermeditasi selama setahun, Lin Ming secara bertahap menemukan petunjuk tentang menyempurnakan pil surga serigala yang gagah. Dari 9 bintang Istana Dao kedua berhubungan dengan bintang serigala yang gagah. 9 bintang Istana Dao, 7 terang dan 2 gelap. Mereka adalah, serigala yang gagah, gerbang titan, kismet yang dihargai, lagu penyanyang, kebajikan yang bersemangat, lagu bela diri, penghancur tentara, pembantu kiri, dan pendukung kanan. Istana Dao pertama yang dibuka Lin Ming adalah Istana Dao Kuil Ungu, sesuai dengan bintang penghancur tentara. Fungsi Istana Dao Kuil Ungu adalah untuk mengumpulkan kekuatan 9 bintang dan secara besar-besaran meningkatkan kekuatan esensi astral Lin Ming. Peningkatan semacam ini dapat meningkatkan kekuatan tubuh Lin Ming sebanyak 3 atau 4 kali hingga 8 atau 9 kali lipat. Semua ini bergantung pada fondasi seniman bela diri itu sendiri dan sejauh mana mereka telah membuka 9 bintang Istana Dao. Adapun Istana Dao kedua, yang diberi nama Istana Dao Pembalasan Surgawi, dan berhubungan dengan bintang serigala yang gagah. Lin Ming memutar esensi astralnya setiap hari menurut Celestial Tyrant Manual. Selain berkultivasi ganda dengan Xiao Moxian, Lin Ming memperkirakan bahwa dalam 20-30 tahun ke depan, dia akhirnya akan mencapai tingkat di mana dia bisa mencoba masuk ke Istana Dao Pembalasan Surgawi. Dan dalam 20-30 tahun ini, Lin Ming harus membawa seni rahasia ilahi dan alkimia ke tingkat di mana dia bisa menyempurnakan pil surgawi serigala yang gagah. Kalau tidak, jika dia menghabiskan kekayaan dan waktu dalam jumlah yang tak terbayangkan untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk pil surga serigala yang gagah tetapi gagal dalam menyempurnakannya, itu benar-benar akan menjadi keputusasaan yang melebihi tangisan. Meskipun tampaknya masih ada banyak waktu karena pembukaan sidang terakhir akan berlangsung 50 tahun dari sekarang, kenyataannya waktu adalah hal yang paling penting. Ada terlalu banyak hal yang harus diproses oleh Lin Ming. Seperti ini, beberapa tahun berlalu, Lin Ming terus berlatih alkimia dan seni rahasia ilahi. Sejumlah besar bahan yang dia beli dari Divine Rune City perlahan-lahan habis. Keahliannya dalam seni rahasia dewa dan alkimia juga terus meningkat. Selama waktu ini, Lin Ming menyempurnakan pil tingkat rendah dan simbol rahasia dewa dalam jumlah yang mencengangkan. Kekuatan jiwa Lin Ming jauh melampaui orang lain di levelnya. Selain pemahamannya tentang Asura Surgawi Dao, apakah itu memurnikan pil atau menggambar simbol rahasia dewa, dia jauh lebih cepat daripada orang kebanyakan. Namun, meskipun Lin Ming mewarisi ingatan 3 alkemis dan master rahasia dewa, ini tidak berarti teknik alkimia dan teknik seni rahasia dewa miliknya sempurna. Pada hari ini, saat Lin Ming sedang menyempurnakan tungku yang penuh dengan pil, terjadi ledakan besar saat seluruh tungku pil meledak. Meskipun Lin Ming bereaksi sangat cepat, separuh ruangan masih runtuh. Ruang alkimia yang ditata dengan cermat juga dibiarkan berantakan. Ketika tetua pelataran luar transformasi ilahi dari Sekte Bulan Biru mendengar berita ini, dia segera pergi untuk memeriksanya secara pribadi. Dia memeriksa tubuh Lin Ming. Kemudian, setelah memastikan bahwa Lin Ming tidak terluka dia memberinya beberapa nasihat. Singkatnya, dia mengisyaratkan bahwa Lin Ming tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang tidak berguna dan hanya perlu berlatih seni bela diri, itulah jalan yang benar dan ortodoks. Di mata banyak sesepuh ini, bereksperimen dengan alkimia dan seni rahasia dewa hanyalah pekerjaan sia-sia di mana seseorang membuang-buang waktu. Hal ini karena dengan kondisi Lin Ming saat ini tidak mungkin baginya untuk membuat kemajuan apapun. Selain itu, seni rahasia dewa memiliki persyaratan yang terlalu tinggi pada bakat seniman bela diri. Hampir hanya seniman bela diri spiritas yang mampu menjadi ahli rahasia dewa. Bagi seorang seniman bela diri manusia untuk menjadi master rahasia dewa, itu jauh, terlalu sulit. Sederhananya, itu adalah mimpi orang bodoh. Tapi Lin Ming tidak mengindahkan nasihat dari Elder dan Elder tidak bisa memaksanya. Lagi pula, jika Lin Ming bergabung dengan Sekte Bulan Biru, dia juga bisa pergi. Jika mereka ingin mempertahankan pikiran dan hati masyarakat, mereka perlu memberi mereka lebih banyak kebebasan. Penatua Sekte Bulan Biru mengirim murid tingkat rendah untuk membersihkan ruangan. Segera, 3 murid pelataran luar datang ke kediaman Lin Ming untuk membersihkan kamarnya. Murid-murid pelataran luar ini berusia remaja dan budidaya mereka berada di ranah kondensasi denyut nadi. Mereka baru saja bergabung dengan Sekte Bulan Biru dan dipilih dari dunia fana. Di Sekte Blue Moon, status mereka rendah. Meskipun mereka disebut murid pelataran luar, kenyataannya mereka tidak jauh berbeda dengan pelayan. Lin Ming melirik ketiga murid perempuan ini. Semuanya tampak naif dan menggemaskan, seperti gadis muda yang cantik. Lin Ming juga tahu bahwa meskipun murid-murid perempuan muda ini tampaknya hidup melalui banyak kesulitan, kenyataannya adalah keluarga mereka bangga memiliki anak perempuan yang berhasil lulus standar untuk bergabung dengan sekte seni bela diri yang besar. Keluarga dan teman-teman dari gadis-gadis muda ini dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan, dan bahkan bangsawan di dunia fana harus menunjukkan rasa hormat kepada orang tua mereka. Ini adalah pencegahan yang dilakukan oleh sekte seni bela diri. Namun, jalan seni bela diri terkenal sangat kasar dan penuh rintangan.
Meskipun keluarga dari gadis-gadis muda ini menjalani kehidupan yang cerah dan mulia, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada putri mereka pada akhirnya. Mungkin mereka diculik oleh orang lain untuk menjadi tungku hidup, atau mungkin setelah sedikit sukses mereka akan binasa di alam mistik, atau mungkin mereka bahkan dibunuh untuk diambil harta bendanya. Memikirkan hal ini, Lin Ming menghela nafas ringan. Dulu ketika pertama kali menapaki jalan pencaksilat, ia juga mengalami banyak kesulitan. Melihat ketiga gadis muda memberikan yang terbaik untuk membersihkan ruangan, pikiran Lin Ming bergerak. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada mereka. Gadis-gadis muda ini membeku. Lin Ming adalah murid inti dan budidayanya telah mencapai ranah laut ilahi. Bagi mereka, dia adalah karakter yang sangat tinggi. Perbedaan status mereka bahkan tidak bisa digambarkan sebagai awan dan lumpur. Selain itu, sikap Lin Ming acuh tak acuh, dan bahkan ketika murid pelataran dalam datang berkunjung, dia masih tidak menanggapi mereka. Bahkan saudari-saudari magang senior yang luar biasa berbakat dan cantik harus makan secara tertutup ketika mereka mencoba mendekati Lin Ming. Tapi Lin Ming sebenarnya memanggil mereka. Hal ini membuat mereka semua merasa sangat bingung dan tersanjung. Mereka melangkah, sedikit malu, sedikit gugup. Lin Ming mengeluarkan beberapa botol. Isi botol-botol ini adalah beberapa pil yang telah disempurnakan Lin Ming selama beberapa tahun terakhir. Saat Lin Ming mempraktikkan seni rahasia dewa dan alkimia, dia telah menghasilkan terlalu banyak pil dan simbol rahasia dewa. Bagi Lin Ming, hal-hal ini tidak memiliki nilai sama sekali. Mereka bahkan tidak sebanding dengan waktu atau usahanya untuk menjualnya. Namun, membuangnya juga sangat disayangkan. Jadi, Lin Ming tiba-tiba punya ide untuk memberikan hal-hal ini kepada orang lain. Ini juga demi kepentingan Sekte Blue Moon. Lagi pula, selama beberapa tahun terakhir ini Sekte Blue Moon telah memperlakukannya dengan sangat baik. Setelah menentukan bahwa latar belakang Lin Ming tidak memiliki masalah, Tetua Sekte Bulan Biru akan mengirim seseorang untuk mengantarkan pil, rune energi asal, dan sumber daya sejenis lainnya. Bagi Sekte Bulan Biru yang bisa disebut miskin, benda-benda ini bernilai kekayaan yang besar. Hal-hal ini adalah untuk kepentingan para murid pelataran dalam. Dan karena Lin Ming dan Xiao Moxian memiliki tingkat bakat yang sangat tinggi, manfaat yang mereka terima lebih tinggi daripada yang lain. Tapi, Lin Ming juga tahu bahwa dia akhirnya harus meninggalkan Sekte Bulan Biru. Jika Sekte Bulan Biru bergantung padanya untuk menerobos ke alam dewa ilahi dan menjadi pilar sekte tersebut, mereka akan kecewa. Dengan demikian, Lin Ming memutuskan untuk memberikan semua pil dan simbol rahasia ilahi yang tidak memiliki banyak nilai baginya kepada murid-murid Sekte Bulan Biru. Sekte Bulan Biru awalnya adalah sekte kecil dan dia tidak takut menimbulkan kecurigaan atau menimbulkan keributan dengan mengeluarkan barang-barang ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Lin Ming dapat meruntuhkan sekte tingkat ini ke tanah dengan satu tangan. Ini untukmu. Lin Ming menempatkan botol pil di dalam kotak giok dan menyerahkannya ke tiga murid pelataran luar alam kondensasi nadi. Murid-murid ini linglung, tidak yakin apa yang ada di dalam kotak giok. Dan saat ini, Lin Ming berkata, pergi dan panggil saudara perempuanmu ke sini serta murid laki-laki yang kamu kenal. Panggil mereka semua ke sini bersama-sama. Bab 1595, Alam Dewa Ilahi Tengah. Para murid perempuan muda menerima kotak giok. Dari celah kotak giok, aroma obat yang kaya tercium. Hanya dengan mencium aroma obat ini mereka merasakan tubuh mereka rileks saat kenyamanan menyelimuti mereka. Esensi sejati yang beredar di dalam tubuh mereka semakin cepat dan budidaya mereka dipertajam beberapa derajat. Jika hanya dengan mencium wewangian obat saja sudah memberikan efek seperti itu, maka memakan pil secara langsung akan memberikan manfaat yang tak terbayangkan. Yang tertua dari tiga gadis muda menelan ludah. Tangannya gemetar saat dia membuka botol obat dan beberapa pil hijau keluar. Pil-pil ini berbentuk kristal dan berkilau dengan cahaya jernih. Di permukaan pil ada garis-garis aneh, samar-samar mengisyaratkan aura hukum misterius. Garis-garis yang diukir pada pil adalah simbol pil. Gadis-gadis muda belum pernah melihat simbol pil ini sebelumnya, mereka bahkan tidak dapat mengenali nama sebagian besar pil tersebut. Namun, Lin Ming telah memberi mereka beberapa jenis pil, dan gadis-gadis muda dapat mengenali salah satunya. Pil ini disebut pil 9 yang dan digunakan oleh seniman bela diri di alam Xiantian atau di bawahnya. Itu digunakan untuk mengkonsolidasikan fondasi seseorang dan menyehatkan vitalitas darah seseorang. Setiap pil 9 yang beberapa lusin kali lebih berharga daripada satu pil pembuka surga. Gadis-gadis muda itu pernah melihat sekte tersebut menyediakan pil-pil ini untuk murid-murid berbakat dan hampir dibutakan oleh rasa kagum dan keserakahan. Tentu saja, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakannya. 9 pil yang disempurnakan Lin Ming berbeda dari pil 9 yang pernah mereka lihat sebelumnya. Pil 9 yang ini memiliki pola aneh di permukaannya, dan sepertinya karena pola ini, efek pil ini jauh lebih baik. Gadis-gadis muda ini tidak tahu bahwa, pola pil, ini sebenarnya adalah jejak hukum Asura Surgawi Dao yang ditinggalkan setelah Lin Ming memperkuat mereka dengan seni rahasia dewa. Bagi Lin Ming, ini adalah barang yang tidak berguna, tetapi jika ditempatkan di dalam Sekte Bulan Biru, ini adalah harta karun bahkan bagi murid pelataran dalam. Gadis-gadis muda ini hanyalah murid pelataran luar, terlebih lagi, efek dari pil ini ditingkatkan beberapa kali oleh simbol rahasia dewa yang digambar pada mereka. Pada tahun-tahun ini, arah seni rahasia ilahi yang dipraktikkan Lin Ming terutama berfokus pada simbol rahasia obat.
Hanya simbol rahasia dewa jenis ini yang memiliki efek pada pil dan karenanya paling berguna bagi Lin Ming. Obat-obatan ini terlalu berharga, kami tidak dapat menerimanya. Gadis tertua, yang berusia sekitar 18-19 tahun, mengertakkan gigi saat berbicara. Sebenarnya, dari ekspresinya terlihat bahwa dia sangat menginginkan pil ini. Lin Ming samar-samar tersenyum. Dia memiliki kesan yang jauh lebih baik terhadap gadis ini. Tidak mudah mengumpulkan keberanian untuk menolak hal-hal seperti itu. Selama tahun-tahun ini, Lin Ming telah menyaksikan murid-murid tingkat rendah dari Sekte Bulan Biru mengasingkan diri, melakukan perjalanan keluar untuk berpetualang, bergegas mencari sumber daya, dan melakukan segala macam hal lainnya. Hal ini membuatnya mengingat kembali pengalamannya saat masih remaja. Dia tersenyum ringan, berkata, jika aku memberikannya kepadamu, ambillah. Atau, apakah kamu takut murid tingkat tinggi akan mencurinya darimu? Lin Ming sangat menyadari bahwa meskipun Sekte Bulan Biru tampak seperti tempat yang tenang dan nyaman, masih ada pergulatan batin yang tak terelakkan. Ketiga gadis muda ini memiliki tingkat bakat yang biasa dan tentu saja akan ada orang yang iri dengan pil ini. Untuk hal-hal yang saya berikan, saya secara alami akan memastikan keadilan ditegakkan. Anda bisa merasa nyaman meminum pil ini. Kedua gadis muda itu menelan seteguk air liur. Tangan mereka gemetar saat memegang botol pil. Panggil orang-orang yang kamu kenal ke sini. Lin Ming mengirimkan gadis-gadis muda. Beberapa seperempat jam kemudian, ada beberapa murid pelataran luar yang datang. Murid-murid ini berusia akhir belasan atau awal 20-an. Tak satu pun dari mereka memiliki budidaya yang melampaui wilayah Xiantian. Mereka baru saja mulai menapaki jalur seni bela diri mereka sendiri. Selama 4 atau 5 tahun terakhir ini, setiap hari Lin Ming akan memurnikan tungku yang penuh dengan pil. Ketika dia memurnikan lebih sedikit akan ada 7 atau 8, dan ketika dia memurnikan banyak, akan ada lebih dari selusin. Setelah mengumpulkan pil selama bertahun-tahun, dia telah mengumpulkan lebih dari 10.000 pil. Dan, 10.000 lebih pil ini semuanya didukung dengan simbol rahasia dewa. Ditempatkan dalam Sekte Blue Moon, ini adalah tingkat kekayaan yang tak terbayangkan. Berita tentang Lin Ming yang secara tidak sengaja membagikan pil segera menyebar ke seluruh Sekte Bulan Biru. Banyak murid pelataran luar dan murid pelataran dalam hanya mengira ini hanyalah rumor, namun setelah melihat pil yang dibagikan Lin Ming, mereka tidak punya pilihan selain mempercayai hal ini. Dengan demikian, para murid mulai mengunjungi Lin Ming seperti kawanan bebek. Ini karena pilnya terlalu menggoda bagi mereka. Namun, kepada para murid pelataran dalam, Lin Ming tidak memberikan pil secara gratis. Sebaliknya dia meminta mereka mengumpulkan beberapa kristal matahari ungu. Harga kristal matahari ungu hanya setengah atau sepertiga dari nilai sebenarnya pil tersebut. Harga seperti ini sudah sangat menguntungkan. Banyak murid pelataran dalam tidak mempunyai tempat untuk membeli pil dan pil-pil ini terlalu sulit untuk dibeli. Awalnya, Lin Ming tidak terlalu populer. Ini karena dia terlalu eksentrik dan pendiam, mengabaikan semua pengunjung yang datang menemuinya. Tapi sekarang, karena Lin Ming membagikan pil, hal ini menyebabkan reputasinya meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam Sekte Bulan Biru. Dari mana asal pil ini? Apakah kamu memperbaikinya? Para tetua dari Sekte Bulan Biru terkejut. Beberapa dari mereka datang ke kediaman Lin Ming untuk menanyakannya. Saya memperolehnya melalui berbagai saluran dan beberapa di antaranya disempurnakan oleh saya. Lin Ming mengangkat bahu. Jawaban yang tidak jelas ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin berbicara lebih banyak tentang masalah ini. Tetua Sekte Blue Moon tidak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya, sangat masuk akal bagi Lin Ming untuk menyempurnakan pil tingkat rendah ini. Menurut logika umum, pil-pil ini dapat dimurnikan oleh seorang alkemis laut ilahi. Tapi pil tingkat rendah yang disempurnakan Lin Ming terlalu hebat. Bahkan alkemis terkenal di dekatnya pun tidak mampu memurnikan pil dengan kualitas yang sama. Apakah Lin Ming melakukan semua ini dengan belajar sendiri? Apakah dia benar-benar ahli alkimia dan seni rahasia dewa yang langka? Para tetua saling memandang. Mereka tidak memiliki rencana untuk menekan Lin Ming untuk mengungkapkan asal-usul pil tersebut. Namun, pada hari kedua, para tetua mengundang sebuah keluarga yang terkenal karena membangun tempat tinggal gua ke Sekte Bulan Biru, di mana mereka membangun ruang seni rahasia dewa yang mahal dan ruang alkimia untuk Lin Ming. Sekte Bulan Biru bahkan membantu Lin Ming dengan membeli banyak bahan alkimia untuknya. Ini semua disambut baik oleh Lin Ming. Meskipun ini semua materi tingkat rendah, mereka lebih dari cukup bagi Lin Ming untuk mempraktikkan tekniknya. Waktu perlahan berlalu. Musim datang dan pergi, dari musim semi ke musim gugur dan kembali lagi. Keterampilan Lin Ming dalam seni rahasia ilahi dan alkimia mencapai tingkat kemahiran yang semakin tinggi. Sekarang, apa yang dia kejar bukan hanya kualitas dalam alkimia dan seni rahasia dewa, tetapi juga kecepatan. Pada awalnya, Lin Ming akan memurnikan tungku pil setiap 2 hari. Sekarang dia akan memurnikan 2 tungku pil setiap hari. Sejumlah besar pil tingkat rendah terus-menerus diproduksi oleh Lin Ming. Meskipun Lin Ming hanya memberikan beberapa obat inferior yang telah disulingnya, kualitas obat-obatan ini menjadi semakin tinggi. Secara bertahap, reputasi Lin Ming melonjak ke langit. Semakin banyak murid datang untuk membeli pil dari Lin Ming. Bahkan ada beberapa sekte terdekat yang datang ke Sekte Blue Moon untuk membeli pil. Tentu saja harganya kali ini akan naik sesuai standar pasar. Meski harga pil semakin meningkat, namun semakin banyak orang yang berbondong-bondong membelinya.
Pada saat ini, tidak ada lagi yang mencurigai Lin Ming mendapatkan pil dari berbagai saluran. Jika begitu banyak pil yang dijual dan dibagikan, maka satu-satunya kemungkinan adalah Lin Ming memurnikannya sendiri. Sekte Bulan Biru menyadari bahwa mereka telah mengambil harta karun. Pendapatan dari menjual pil masuk ke tangan Lin Ming. Kemudian, dia menyerahkan uang ini kepada Sekte Bulan Biru agar mereka mencari bahan yang berbeda. Materi yang diinginkan Lin Ming memiliki kualitas yang semakin tinggi. Pil yang dimurnikannya juga menjadi semakin halus. Tentu saja, Lin Ming tidak akan mengeluarkan pil yang dapat digunakan oleh seniman bela diri alam dewa atau dewa suci, untuk mencegah beberapa seniman bela diri memiliki pikiran gelap. Lin Ming tidak takut pada mereka, tetapi jika mereka mengganggunya, mustahil baginya untuk bermeditasi dengan damai dan tenang di sini. Perlahan, 12 tahun berlalu. Budidaya yang diungkapkan Lin Ming dan Xiao Moxian telah meningkat ke ranah transformasi ilahi. Di Sekte Bulan Biru, Lin Ming dan Xiao Moxian mengalami kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Sesekali mereka akan bergabung dengan murid-murid Sekte Bulan Biru untuk pergi bertualang. Misalnya menjelajahi alam mistik, menyelesaikan misi, dan lain sebagainya. Dengan menyaksikan pembantaian dan perjuangan para seniman bela diri tingkat rendah, dia justru menemukan perasaan aneh yang hampir dia lupakan. Perasaan aneh ini anehnya menyentuh hati Lin Ming. Dan pada tahun ke-13, saat Lin Ming dengan tenang bermeditasi suatu hari, dia akhirnya merasakan sesuatu yang bergejolak di dunia batinnya. Dia tahu bahwa budidayanya akan membuat terobosan. Dari alam dewa ilahi awal hingga alam dewa ilahi tengah. Terobosan ini tidak datang secara tiba-tiba. Tentu saja itu bisa disebut masalah sederhana. Ini seperti mengisi cangkir dengan anggur, mengisinya sedemikian rupa hingga meluap secara alami. Dan pemandangan terobosan ini sangat damai. Di masa lalu ketika Lin Ming membuat terobosan, mereka cenderung mengguncang langit dan bumi atau menjadi sangat mendebarkan, terkadang hampir menghancurkan dunia batinnya. Namun, terobosan ini terasa tenang, seperti hari musim semi yang tenang. Lin Ming hanya duduk bermeditasi untuk malam itu dan keesokan harinya saat dia membuka matanya, dunia batinnya telah berkembang sekali lagi dan budidayanya naik ke alam dewa ilahi tengah. Selain Xiao Moxian yang sensitif merasakan perubahan suasana di dalam ruangan, bahkan hewan kecil di sekitarnya pun tidak merasa khawatir. Setelah 5 bulan, Xiao Moxian juga masuk ke alam dewa ilahi tengah. Dia hanya mengolah sistem pengumpulan esensi dan kecepatan budidayanya lebih cepat dari Lin Ming. Jika bukan karena Lin Ming mendapatkan keuntungan lebih besar selama semua peluang keberuntungan yang mereka alami, maka mungkin sistem pengumpulan esensi Lin Ming budidaya mungkin tertinggal di belakang Xiao Moxian. Setelah melakukan terobosan, kekuatan Lin Ming meningkat sekali lagi. Adapun tingkat seni rahasia Dewa Lin Ming, itu sampai pada standar Master Rahasia Dewa kelas 5 puncak. Selain itu, bahkan di antara Master Rahasia Dewa kelas 5 biasa, Lin Ming memiliki keunggulan khusus, itu adalah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menandingi pemahamannya tentang Asura Surgawi Dao. Dan pada saat ini, Lin Ming akhirnya memulai persiapannya untuk menyempurnakan pil Ravenous Wolf Heaven. Dalam menyempurnakan Ravenous Wolf Heaven Pil, mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan saja akan memakan banyak waktu. Dia tidak punya pilihan selain bersiap sedini mungkin. Hanya dengan menerobos ke ranah Dewa Ilahi Tengah, kekuatan Lin Ming tidak meningkat terlalu banyak. Jika dia bisa membuka istana Dao lain maka dia akan lebih percaya diri memasuki persidangan terakhir. Bab 1596, Nirwana Pikiran. Lin Ming, apakah kamu berencana untuk mulai menyempurnakan pil surga serigala yang gagah? Xiao Moxian bertanya dari samping. Dia menyaksikan Lin Ming melihat-lihat Celestial Tyrant manual selama beberapa hari terakhir, sepertinya sedang menghitung sesuatu. Ada baiknya melakukan persiapan sejak dini. Meskipun pil surga serigala yang gagah ini bukanlah pil dewa yang transenden, kesulitan dalam menciptakannya sebenarnya tidak kurang dari 1. Dan dalam hal betapa berharganya bahan tersebut, itu melampaui pil ilahi yang transenden. Ini bisa disebut ujian atas keterampilan dan kekayaanku. Saat Lin Ming berbicara di sini dia dengan sedih tersenyum. Dalam hal tingkat kultivasi, jelas mustahil baginya untuk menyempurnakan pil dewa yang transenden. Di dalam alam ilahi, pil ilahi yang transenden adalah pil dengan kualitas tertinggi. Sebagian besar pil ilahi transenden berasal dari tangan para Empyrean. Tapi, jumlah Empyrean terbatas pada awalnya dan sebagian besar Empyrean bukanlah alkemis yang terampil. Meskipun budidaya mereka tinggi, mereka mungkin tidak mampu menandingi para Empyrean setengah langkah dan raja dunia hebat yang berspesialisasi dalam alkimia dalam hal tingkat keahlian mereka. Dengan demikian, sebagian besar pil ilahi transenden juga disempurnakan oleh para Empyrean setengah langkah dan para raja dunia agung puncak. Dalam menyempurnakan pil ilahi yang transenden, seseorang tidak hanya membutuhkan keterampilan yang memadai dalam alkimia tetapi juga basis budidaya minimum. Jika budidaya seseorang kurang maka mereka tidak akan dapat melanjutkan seluruh proses alkimia. Mencapai suhu api tertentu saja adalah hal yang mustahil. Kekuatan Lin Ming saat ini tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan puncak Raja Dunia Agung, jadi menyempurnakan pil ilahi yang transenden adalah hal yang mustahil baginya. Namun, Lin Ming mendapat dukungan dari seni rahasia ilahi dan Asura Surgawi Dao. Dia bisa menyempurnakan pil teratas di tingkat puncak Raja Dunia biasa dan kemudian menggunakan seni rahasia dewa untuk secara paksa meningkatkan nilainya ke standar pil dewa yang transenden.
Ini juga merupakan tujuan terbesar Lin Ming dalam mempelajari seni rahasia dewa, menggunakan Asura Surgawi Dao untuk mengubah aturan dan menemukan jalan pintas. Setelah belasan tahun atau lebih, keterampilan alkimia saya seharusnya mampu setara dengan para alkemis yang telah saya serap dan bahkan naik ke level Raja Dunia biasa. Pada saat itu, saya seharusnya bisa menyempurnakan pil surga serigala yang gagah. Lin Ming merenung. Saat ini, kekuatannya bisa dianggap cukup baik di antara para Raja Dunia biasa. Dalam 6 atau 7 tahun ke depan, dia seharusnya bisa mencapai tingkat keterampilan alkimia iblis Sextor Cleaver. Lin Ming memiliki keyakinan pada dirinya sendiri dalam aspek ini, dan terlebih lagi ketika sampai pada seni rahasia dewa, mungkin saja dia bisa melampaui Thor Cleaver karena pemahamannya yang menyeluruh tentang Asura Surgawi Dao. Itu hanya bahan yang dibutuhkan untuk Ravenous Wolf Heaven Pill yang membuat Lin Ming sakit kepala. Ada berbagai macam material surgawi yang langka dan berharga dan sebagian besar tidak dapat dibeli, jadi bagaimana cara dia mengumpulkannya? Lin Ming mencatat materi yang dia butuhkan dalam daftar. Di antara mereka, yang paling berharga adalah rumput air liur naga, kantong empedu ular pemakan surga, tanduk naga giok, intisari batu giok primal. Banyak dari materi ini terhubung dengan dewa binatang. Berbicara tentang rumput air liur naga, itu adalah rumput dewa yang disiram dan dibesarkan dengan air liur naga sejati. Konon ada naga sejati dan ular piton kuno yang akan menunggu material surgawi tumbuh, menyiramnya dengan air liur mereka sepanjang waktu. Mereka akan menunggu selama 10.000 tahun, 100.000 tahun, sampai materi surgawi itu matang dan kemudian mereka memakannya untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Materi surgawi semacam ini sangat berharga dan masalah utamanya adalah hampir tidak ada pasar untuknya. Ini karena materi surgawi ini sering dimakan oleh binatang penjaganya setelah mereka dewasa, jadi bagaimana orang bisa mendapatkannya? Adapun kantong empedu ular yang melahap surga, itu adalah kantong empedu dari ular piton 8 jalur yang melahap surga. Meskipun jenis binatang buas kuno yang terpencil ini jauh dari sekuat dewa binatang, di seluruh jalan Asura hanya ada satu tempat untuk mendapatkannya, dan itu adalah jauh di dalam gurun besar. Dan tidak perlu lagi menyebutkan bahaya yang ada di Grid Desolate. Itu adalah negeri di mana bahkan para Empyrean harus berhati-hati. Tanduk naga giok adalah tulang naga sejati. Nilainya jauh melampaui tulang naga tertinggi yang diserap Lin Ming di masa lalu, satu-satunya pengecualian adalah tulang itu tidak perlu sebesar itu. Semua materi membuat Lin Ming menderita migrain. Jika dia mencoba mengumpulkannya sendiri, mustahil mengumpulkan semuanya. Misalnya, rumput air liur naga itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan melalui takdir. Jika Lin Ming ingin mendapatkan bahan-bahan ini satu-satunya pilihannya adalah membelinya. Dan untuk membeli barang-barang ini, meskipun dia memiliki kekayaan yang sangat besar, dia mungkin masih tidak dapat menemukan tempat untuk membelinya. Bukan hanya itu, dia bahkan bukan orang kaya sejak awal. Hal ini membuat Lin Ming berada dalam dilema. Jalan 9 bintang Istana Dao terlalu mahal. Meskipun tampak berlebihan bahwa Lin Ming bisa melompati barisan untuk bertarung semampunya, kekuatan mengerikan semacam ini diciptakan dengan konsumsi material surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali Lin Ming mengambil satu langkah ke depan dalam teknik transformasi tubuh, dia harus mengonsumsi sumber daya puluhan kali lipat dari seniman bela diri sistem pengumpulan esensi, atau bahkan ratusan kali lipat. Waktu berlalu, tahun-tahun tidak meninggalkan bekas. Tanpa disadari, 12 tahun berlalu. Lin Ming telah tinggal di sekte kecil dan tidak dikenal ini selama 25 tahun penuh. Dalam 25 tahun ini, Lin Ming sepertinya sekali lagi merasakan kesulitan dan kesulitan seniman bela diri tingkat rendah saat mereka mencoba untuk naik ke puncak. Dalam 25 tahun ini, kekuatan Lin Ming tidak meningkat terlalu banyak. Namun, pola pikirnya sepertinya berubah, perlahan-lahan menetap dan berkembang dari intrik dan pembantaian terus-menerus yang dia alami selama 50 tahun pertama dalam hidupnya. Alasan dia memilih Sekte Bulan Biru untuk mempraktikkan seni rahasia dewa dan mengkonsolidasikan fondasinya daripada Kota Rune Ilahi adalah karena dibandingkan dengan Kota Rune Ilahi, Sekte Bulan Biru ini adalah lingkungan yang relatif lemah. Di sini, dia bisa menjalani kehidupan sederhana, tidak terpengaruh oleh tipu daya dan perjuangan para murid pelataran dalam. Baginya, setiap konflik antara murid-murid Sekte Bulan Biru seperti pertarungan antar semut kecil. Dalam 25 tahun hidup tenang ini, Lin Ming mengalami nirwana dalam pikirannya. Sudah waktunya untuk pergi. Sekte Bulan Biru ini bisa disebut tempat Lin Ming tinggal paling lama dalam hidupnya. Di sini, dia tidak perlu memikirkan apapun. Dia bisa dengan tenang berkultivasi, menjalani kehidupan fana bersama Xiao Moxian. Bisa diperkirakan dia tidak akan mengalami hari-hari damai dan nyaman seperti itu di masa depan. Apakah itu ujian terakhir atau bencana besar alam ilahi, Lin Ming harus menghadapi semuanya. Dia bisa dikatakan sedang mengembara ke dalam badai darah dan teror yang dahsyat. Dan saat ini, cucu dari penguasa Sekte Bulan Biru, seorang gadis muda bernama Qian Qiao, datang ke Lin Ming untuk belajar alkimia. Qian Qiao berusia 22 tahun. Di dunia seniman bela diri, dia masih sangat muda. Dia lahir 3 tahun setelah Lin Ming datang ke Blue Moon Sect. Setelah itu ketika Lin Ming menjadi terkenal, Qian Qiao masih muda. Pada saat itu dia menganggap Lin Ming sebagai idolanya dan sekarang dia telah tumbuh menjadi seorang gadis muda yang langsing dan lembut. Bakat Qian Qiao sangat bagus dan kekuatan jiwanya jauh melampaui seniman bela diri lain seusianya. Karena itu, dia sangat tertarik pada alkimia.
Seringkali dia datang ke Lin Ming untuk meminta nasihat, dan tidak seperti murid pelataran dalam lainnya, dia selalu diam karena takut mengganggu Lin Ming. Bagaimanapun, Lin Ming biasanya dingin dan acuh tak acuh terhadap siapapun yang dia hadapi, seolah-olah dia tidak memiliki kesabaran sama sekali. Qian Qiao tidak pernah mengganggu Lin Ming. Kadang-kadang dia hanya menonton Lin Ming dengan tenang di dalam ruangan, mencatat saat dia berlatih alkimia. Kadang-kadang, Lin Ming bahkan memberinya beberapa petunjuk. Setiap saat, Lin Ming bisa melihat sedikit kekaguman dari mata gadis muda ini, dan bahkan kekaguman masa muda. Lin Ming saat ini memiliki lebih banyak pengalaman daripada di masa lalu. Dia secara alami tahu apa arti tatapan ini. Namun, Qian Qiao tidak pernah mengungkapkan apapun kecuali rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada Lin Ming dan Xiao Moxian. Terhadap gadis kecil bernama Qian Qiao ini, Xiao Moxian sering menggoda Lin Ming tentang dia. Sepertinya dia sangat menyukainya. Tanpa disadari dan tidak disadari, kondisi pikiran Xiao Moxian sendiri mengalami perubahan besar. Dari masa lalunya sebagai gadis muda yang nakal dan nakal, dia telah menjadi jauh lebih dewasa dan menjadi lebih tenang. Saat Lin Ming menyaksikan Qian Qiao diam-diam mencatat pencapaian alkimia di aula luar, untuk beberapa alasan dia mengingat banyak kenangan masa lalu. Untuk sementara waktu, banyak perasaan menyapu dirinya. Sepertinya dia telah mengembangkan perasaan aneh terhadap tempat di mana dia tinggal selama 25 tahun terakhir. Atau, lebih baik mengatakan bahwa Lin Ming tidak bernostalgia untuk tinggal di Sekte Bulan Biru, namun enggan berpisah dengan 25 tahun kemudahan dan kenyamanan yang telah dijalaninya. Ini adalah jenis kehidupan yang belum pernah dia alami. Memikirkan kembali masa lalu, mungkin hanya di masa kecilnya dia menjalani kehidupan yang begitu damai. Tapi bagaimanapun juga, Lin Ming ditakdirkan untuk tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Pada hari ini, Lin Ming memanggil Qian Qiao dan dengan sungguh-sungguh mengajarinya seni rahasia dewa. Setelah 10-12 jam mengajar, akhirnya mereka berakhir saat matahari terbenam. Sebelum pergi, Lin Ming mencatat banyak pencapaian alkimia dan menyerahkannya kepada Qian Qiao, bersama dengan gelang. Qian Qiao menatap Lin Ming dengan linglung selama beberapa waktu, pipinya memerah. Dia terkejut karena Lin Ming begitu sabar menghadapinya hari ini. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi dengan ekspresi puas. Saat dia berjalan pergi, rambut hitam panjangnya berkibar lembut tertiup angin, menari mengikuti irama dedaunan. Lin Ming dengan ringan menghela nafas. Malam itu, dia dan Xiao Moxian meninggalkan tempat yang telah mereka tinggali selama 25 tahun. Sosok mereka diam-diam menghilang di malam tanpa akhir. Tidak ada yang menyadari bahwa mereka menghilang, dan bahkan formasi susunan pegunungan yang melindungi Sekte Bulan Biru pun tidak dapat mendeteksinya. Ketika Qian Qiao kembali ke kamarnya, dia mencari gelang yang diberikan Lin Ming dan terkejut. Gelang ini tampak seperti aksesori biasa tetapi kenyataannya itu adalah artefak roh penyimpan yang mirip dengan cincin spasial. Yang tersisa di gelang ini adalah lebih dari 1000 pil kelas menengah serta sejumlah besar simbol rahasia dewa yang belum digunakan. Pil kelas menengah ini cukup untuk digunakan oleh seniman bela diri alam laut ilahi atau alam transformasi ilahi. Mereka bahkan berharga bagi seniman bela diri alam dewa ilahi. Pil-pil ini adalah pil yang belum pernah diambil Lin Ming untuk dijual sebelumnya. Hal ini karena menurut akal sehat, dengan tingkat alkimia yang bisa ia capai dengan budidayanya, ia seharusnya tidak pernah mampu menghasilkan pil kelas menengah berkualitas tinggi. Setelah Qian Qiao tertegun dia kembali ke kediaman Lin Ming untuk mencarinya. Tapi, Lin Ming sudah menghilang, tanpa meninggalkan satu pun jejak dirinya. Saat dia melihat melalui ruang alkimia yang kosong dan ruang seni rahasia dewa, dia merasa hampa sejenak, hatinya tenggelam. Kemudian, dia memberikan semua pil itu kepada kakeknya, Master Sekte dari Sekte Bulan Biru. Setelah menerima ribuan lebih pil kelas menengah ini, Master Sekte Bulan Biru menjadi tercengang, terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Apakah mereka akan kembali? Qian Qiao tiba-tiba bertanya, seolah dia menyadari sesuatu. Master Sekte Blue Moon dengan ringan menghela nafas. Dia dengan sedih tersenyum dan berkata, mereka bukan orang-orang di dunia kita, kemungkinan besar, mereka tidak akan kembali. Satu bulan kemudian, Divine Rune City. Sebuah kapal roh berhenti perlahan ketika seorang pria dan wanita muda terbang dari geladak. Setelah 25 tahun, Lin Ming telah kembali ke Divine Rune City. Namun, tidak ada yang bisa membandingkan dirinya saat ini dengan dirinya 25 tahun yang lalu. Penyempurnaan dari Ravenous Wolf Heaven Pill akan dimulai di sini. Bab 1597, bahan yang sangat mahal secara astronomi. Ketika Lin Ming kembali ke Divine Rune City, dia menemukan bahwa suasananya berbeda dari sebelumnya. Ada lebih dari 10 kali penjaga ditempatkan di gerbang kota. Awalnya, ada beberapa penjaga di gerbang kota Divine Rune, dan budidaya mereka berada di alam dewa ilahi. Tapi sekarang, ada pasukan kecil, dan pemimpin kelompok ini adalah Holy Lord. Setiap orang yang memasuki kota diinterogasi dengan ketat. Kapten Holy Lord itu selalu memegang bola kristal di tangannya dengan garis-garis hukum aneh yang berkilauan di dalamnya. Garis-garis hukum ini jelas disebabkan oleh seni rahasia dewa. Lin Ming bisa melihat sekilas bahwa bola kristal ini digunakan untuk menentukan apakah seorang seniman bela diri yang mencoba memasuki kota telah menyamarkan budidaya mereka. Aneh. Lin Ming mengusap dagunya. Mengapa Divine Rune City tiba-tiba dalam keadaan siaga tinggi?
Apakah ada pengaruh yang ingin menyerang Divine Rune City? Xiao Moxian bertanya. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak demikian. Divine Rune City adalah tempat netral untuk memulai dan merupakan pengaruh besar dengan sejumlah besar master rahasia dewa. Seharusnya tidak ada orang yang akan bergerak melawan Divine Rune City, terutama karena begitu banyak organisasi lain yang bergantung pada mereka. Lin Ming menekan kecurigaan di benaknya. Dia berjalan ke gerbang kota bersama Xiao Moxian di mana mereka berdua segera dihentikan. Token masuk kota. Seorang seniman bela diri dengan dingin berkata sambil menghalangi jalan Lin Ming. Lin Ming melihat baju perang yang dikenakan para penjaga ini. Beberapa dari mereka mengenakan baju besi layanan standar Divine Rune City dan yang lainnya tidak. Seolah-olah mereka terbentuk dari dua kelompok berbeda. Lin Ming berkata, saya adalah master rahasia dewa dari Divine Runic Masters Guild. Ini lencanaku. Lin Ming mengeluarkan lencana master rahasia dewa kelas 3. Setelah penjaga memeriksanya, dia mengembalikannya ke Lin Ming dan mengizinkan dia dan Xiao Moxian lewat. Setelah memasuki Divine Rune City, terlihat jelas bahwa bagian dalamnya tidak banyak berubah. Jalanan masih ramai dan ramai seperti biasanya. Lin Ming berjalan sampai ke Divine Runic Masters Guild, memamerkan lencana master rahasia ilahi dan masuk. Ketika dia melewati area perdagangan, dia melihat banyak master rahasia dewa dan alkemis berdagang di dalamnya. Dia juga segera melihat Old Sue. Pada saat ini Old Sue sedang dengan nyaman bersandar di kursi goyang. Setumpuk barang acak diletakkan di depannya dan dia sepertinya tertidur. Setelah 25 tahun, Old Sue tidak berubah sama sekali. Saat Lin Ming dan Xiao Moxian berjalan melewatinya, mata Old Sue tiba-tiba terbuka. Hei nak, jadi itu kamu. Mata Old Sue bersinar saat dia melihat Lin Ming seolah-olah dia telah melihat harta karun. Dia memandang Lin Ming untuk waktu yang lama, memandangnya dari atas ke bawah sampai Lin Ming mulai merasa tidak nyaman. Lin Ming terbatuk, Elder Sue, sudah lama tidak bertemu. Xiao Moxian juga dengan manis berseru, Elder Sue, senang bertemu denganmu. Old Sue tersenyum ketika dia mendengar Xiao Moxian menyambutnya. Dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap gadis muda yang menyenangkan ini. Tapi saat dia kembali ke Lin Ming, wajahnya menjadi gelap. Sudah lebih dari 20 tahun. Apakah Anda bahkan ingat bahwa Anda adalah master rahasia ilahi dari persekutuan master rahasia ilahi? Bocah, menurutku kamu pasti sudah melupakan semuanya saat kamu pergi bertualang di luar. Meski begitu, nampaknya Anda berhasil membuat terobosan dalam kultivasi Anda. Saya ingat ketika Anda pergi, Anda hanya berada di alam dewa ilahi awal. Lin Ming memutar matanya. Tampaknya Sue tua ini benar-benar berbicara tanpa mempedulikan apa yang dia katakan. Ini adalah terobosan yang membawa keberuntungan. Saya harus mengatakan Old Sue, sekarang setelah saya kembali ke Divine Rune City, saya melihat sejumlah besar penjaga berdiri di luar. Apa yang terjadi? Ini perang. Old Sue menyeringai, sepertinya dia tidak terlalu peduli. Sepertinya dia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Meski saya bilang ini perang, kenyataannya itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ini adalah pengaruh spiritas Empyrean dari Jalan Asura bagian dalam, Tanah Suci Bintang Ekstrim, bertarung dengan pengaruh suci Empyrean lainnya, Tanah Suci Perselisihan Surga. Adapun alasan mereka memutuskan untuk tiba-tiba berperang, mungkin karena mereka bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Persekutuan Master Rahasia Ilahi kami adalah salah satu kelompok yang mendukung Tanah Suci Bintang Ekstrim. Karena sedang berperang, mereka membeli sejumlah besar pil dan simbol rahasia dewa yang terus-menerus diangkut ke medan perang. Adapun penjaga di pintu masuk kota, mereka dikirim ke sini oleh Tanah Suci Bintang Ekstrim. Mereka takut akan ada mata-mata suci yang menyusup ke kota kita untuk menimbulkan kekacauan. Selama periode perang ini, semua seniman bela diri suci, terlepas dari apakah mereka terhubung dengan Tanah Suci Heaven's Tree atau tidak, dilarang memasuki kota. Dalam 100 juta tahun terakhir ini, Persatuan Master Rahasia Ilahi kadang-kadang bekerja sama dengan beberapa pengaruh besar dan memberi mereka sejumlah besar pil dan simbol rahasia ilahi. Tentu saja, pengaruh besar ini akan membalasnya dengan imbalan yang melimpah, termasuk rune energi asal, material langka dan berharga, slip giok warisan, dan sebagainya. Ini adalah sumber kekayaan yang signifikan bagi Divine Runic Masters Guild. Dibandingkan dengan pendapatan toko-toko di Divine Rune City, pendapatan dari berpartisipasi dalam perang ini seringkali jauh lebih berharga. Jadi seperti itu, Lin Ming berkata sambil berpikir. Ketika seniman bela diri manusia mempelajari seni rahasia dewa, mereka hanya kalah dengan spirita. Adapun orang-orang kudus, mereka bisa disebut berpikiran sederhana dengan tubuh yang sangat berotot, kekuatan jiwa mereka sangat lemah dan mereka tidak cocok untuk keterampilan tambahan seperti seni rahasia dewa atau alkimia. Terlebih lagi, orang-orang kudus tidak memiliki hubungan yang baik dengan para spirita sejak awal. Memang benar, selama bertahun-tahun, tidak banyak seniman bela diri suci yang datang ke kota Divine Rune. Bola kristal yang ditempatkan di gerbang kota adalah untuk mencegah seniman bela diri suci menyelinap masuk. Lin Ming diam-diam terkejut. Dalam 100 juta tahun ini tidak diketahui berapa kali Divine Runic Masters Guild telah bekerja sama dengan pengaruh lain seperti ini. Kekayaan yang mereka kumpulkan selama ini bisa dibayangkan. Harus kukatakan nak, kenapa kamu kembali begitu tiba-tiba? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Old Sue menatap Lin Ming dengan curiga. Dia merasa bocah mencurigakan ini mungkin membutuhkan sesuatu. Setelah dilihat oleh Old Sue,
Lin Ming dengan canggung mengusap dagunya. Dia berkata, sebenarnya ada sesuatu yang saya butuhkan. Alasan saya kembali ke Divine Rune City adalah karena saya perlu membeli beberapa bahan untuk memurnikan pil. Lin Ming langsung menyatakan tujuan. "Hoh, jadi kamu bahkan sudah berlatih alkimia." Old Sue memandang Lin Ming dengan heran. Dengan pemahamannya saat ini tentang Lin Ming, jika Lin Ming berani mengatakan dia ingin memurnikan pil maka keahliannya dalam alkimia kemungkinan besar sangat tinggi. "Kamu bocah, kamu tahu untuk kembali ketika kamu ingin memanfaatkan kami, tetapi apakah kamu sadar bahwa kamu tidak memiliki poin kontribusi? Di Divine Runic Masters Guild, kontribusi yang diberikan oleh Master Rahasia Dewa kepada Guild akan diubah menjadi poin. Sejak Lin Ming telah pergi selama 25 tahun, dia secara alami tidak memiliki poin kontribusi." Lin Ming dengan canggung terbatuk. Dia tersenyum dan berkata, ada beberapa hal yang harus saya tangani jadi saya agak tertunda. Saya harus tinggal di Divine Runic Masters Guild untuk jangka waktu tertentu, dan memang ada beberapa bahan langka dan berharga yang perlu saya beli, saya hanya tidak tahu di mana mereka dijual. Saat Lin Ming berbicara, Old Sue memutar matanya dan membuat Lin Ming terlihat jijik. Dia berkata, apa yang membuatmu tersenyum sedih? Persekutuan Master Rahasia Ilahi saya memiliki gudang material terbaik dan terlengkap di seluruh dunia. Tidak ada bahan yang tidak dapat Anda beli, saya hanya khawatir Anda tidak mampu membelinya. Old Sue berkata dengan penuh keyakinan, rasa bangga terpancar di wajahnya. Kalau begitu saya ingin meminta Anda untuk memeriksa daftar ini dan melihat apakah saya bisa mendapatkan materi ini di sini. Lin Ming tersenyum dan mengeluarkan daftar dari cincin spasialnya. Daftar ini berisi semua bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil surga serigala yang gagah. Ada total 32 jenis bahan berbeda. Old Sue menerima daftar itu dengan penuh keanggunan. Kemudian, dia melihat daftarnya. Dia langsung tercengang. Beberapa bahan pertama dalam daftar itu sangat berharga, tetapi selama seseorang mempunyai cukup uang, bahan-bahan itu dapat dibeli. Namun, materi terakhir itu mengerikan. Ada beberapa materi yang bahkan Old Sue belum pernah lihat sebelumnya, dia hanya pernah mendengar tentang mereka. Rumput air liur naga, kantung empedu ular yang melahap surga, tanduk naga giok, intisari batu giok primal, Sue tua tertegun. Bahkan Persatuan Master Rahasia Ilahi tidak memiliki semua materi ini. Meskipun gudang Divine Runic Masters Guild kaya dan berlimpah, karena ada material yang masuk, ada material yang keluar. Jika bahan-bahan ini tidak dapat diubah menjadi pil dan simbol rahasia dewa maka bahan-bahan tersebut tidak berguna. Jadi, setelah banyak bahan langka dan berharga masuk ke gudang, bahan tersebut akan segera diperdagangkan kepada orang lain. Adapun bahan-bahan yang sangat langka dan berharga yang permintaannya tinggi dan tidak dapat dibeli secara normal, bahan-bahan tersebut tidak disimpan terlalu lama di gudang. Bahan-bahan yang telah didaftarkan Lin Ming, jika ditempatkan di dalam gudang Divine Runic Masters Guild, akan memerlukan tingkat otoritas tertinggi untuk digunakan. Itu adalah otoritas dari Master Rahasia Dewa kelas 7. Selain itu, harganya pasti sangat tinggi, sampai-sampai orang akan tegang. Apakah kamu main-main denganku? Old Sue meletakkan daftar itu di atas meja, janggut dan alisnya terangkat karena marah. Dia merasa bahwa Lin Ming sedang menggodanya, bagaimana mungkin seorang junior muda bisa menggunakan bahan-bahan ini. Menurutnya, bahkan jika Lin Ming memperoleh bahan-bahan ini, mustahil baginya untuk menggunakannya dalam alkimia. Itu akan sia-sia belaka. Mengapa kami mempermainkanmu? Jika kami membelinya, kami pasti menggunakannya. Xiao Moxian mendukung Lin Ming. Old Sue memandang Xiao Moxian, setengah percaya, setengah tidak percaya. Dia kembali ke Lin Ming. Apakah bahan-bahan ini ingin digunakan oleh tuanmu? Sue tua segera berpikir. Lin Ming mendorong alur pemikiran ini. Dia tertawa, berkata, itu benar. Apakah menurut Anda Divine Runic Masters Guild memiliki materi ini? Old Sue menatap Lin Ming dan dengan santai berkata, bahan langka dan berharga yang lebih umum memang ada di sini, tapi saya khawatir Persekutuan Master Rahasia Ilahi hanya memiliki 2 atau 3 bahan paling berharga dalam daftar ini. Selain itu, harganya sangat mahal. Anda tidak hanya membutuhkan rune energi asal dalam jumlah besar, tetapi yang lebih penting Anda memerlukan tingkat otoritas dan poin kontribusi tertentu. Saya perkirakan satu bahan saja akan membutuhkan 700 sampai 800 juta poin. Jika Anda tinggal di Divine Runic Masters Guild di masa depan, Anda akan menerima gaji bulanan berupa poin kontribusi. Sebagai Master Rahasia Dewa kelas 3, saya pikir setiap 18 juta tahun atau lebih Anda hampir tidak mampu membeli beberapa helai daun rumput air liur naga. Kata Sue tua dengan nada mengejek. Sebagai Master Rahasia Dewa kelas 3, gaji tahunan Lin Ming akan menjadi sekitar 20 poin. Dalam 10 juta tahun dia akan menerima 200 juta poin, hanya cukup untuk membeli satu material. Tentu saja, jika Lin Ming naik ke tingkat Master Rahasia Dewa yang lebih tinggi di masa depan maka gajinya juga akan meningkat. Meski begitu, jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Lin Ming tersenyum kecut, Sue tua, aku senang kamu senang menggodaku. Old Sue merentangkan tangannya dengan niat baik. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Bahkan saya tidak mampu membeli barang-barang yang Anda inginkan. Tapi, jika tuanmu bersedia bergabung dengan Divine Runic Masters Guild maka dia mungkin bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dalam waktu singkat. Melihat Old Sue membuat lingkaran untuk bertanya tentang tuannya, Lin Ming berkata, tuanku tidak akan datang ke Divine Runic Masters Guild.
Hanya saya yang bisa membeli bahan-bahan ini. Kalau begitu lakukan sesukamu. Old Sue dengan malas berkata, ekspresinya mengatakan dia tidak peduli dengan bisnis Lin Ming. Dia bersandar di kursinya dan menutup matanya. Bab 1598, Divisi Misi. Lin Ming, apa yang ingin kamu lakukan? 700-800 juta poin untuk membeli satu bahan yang Anda butuhkan, bagaimana kami mampu membelinya? Meskipun bibir Xiao Moxian bergerak-gerak ketika dia melihat sikap menghina Old Sue, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Hanya ada sejumlah besar poin kontribusi yang diperlukan untuk membeli bahan-bahan ini. Belum lagi meskipun mereka memiliki poin kontribusi, mereka juga membutuhkan 9 giok matahari. Dan 9 giok matahari mereka tidak cukup. Ayo kita lihat, mungkin ada cara agar kita bisa mendapat penghasilan. Lin Ming berpikir sejenak. Dia tahu bahwa ada beberapa cara di Divine Runic Masters Guild untuk mendapatkan poin. Cara pertama adalah gaji bulanan. Namun, sebagai guru rahasia dewa kelas 3, gaji bulanannya dapat diabaikan, itu terlalu sedikit. Cara kedua adalah berdagang, tapi Lin Ming tidak bisa memikirkan apapun yang bisa dia keluarkan untuk dijual dengan sejumlah besar poin kontribusi. Dia memiliki beberapa pil dan simbol rahasia dewa yang dia buat di Sekte Bulan Biru, dan beberapa di antaranya bahkan memiliki kualitas yang layak, namun tak satu pun dari benda-benda ini yang bisa dijual dengan harga yang cukup bagus. Orang-orang dari Divine Runic Masters Guild memiliki standar yang terlalu tinggi. Cara ketiga adalah misi. Guild Divine Runic Masters sering mengeluarkan misi. Setelah menyelesaikannya, seseorang akan menerima poin kontribusi sebagai hadiah. Cara keempat adalah menyumbangkan hasil penelitian dan teknik khusus seseorang ke Divine Runic Masters Guild. Seseorang akan mendapat banyak imbalan dari ini. Lin Ming memiliki beberapa teknik khusus yang tidak diketahui orang lain yang diperolehnya dari ingatan 3 master rahasia dewa yang dia bunuh. Namun, teknik-teknik ini tidak terlalu menantang surga. Bahkan jika dia menyumbangkannya, itu hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan ratusan juta poin yang dia butuhkan. Jika Lin Ming memiliki teknik yang benar-benar menentang surga, itu adalah pemahaman hukum Asura Surgawi Dao yang dijelaskan dalam Asura Sutra volume pertama. Tapi, Lin Ming bahkan belum sepenuhnya mengembangkan Sutra Asura sehingga tidak mungkin baginya untuk menyalin rahasia rumit di dalamnya, dan bahkan jika dia bisa, dia tidak akan mengungkapkan rahasia terkecil yang terkait dengan Sutra Asura. Warisan jenis ini terlalu menggoda bagi orang lain. Menghapus cara mendapatkan poin pertama, kedua, dan keempat, Lin Ming hanya bisa memilih cara ketiga. Yaitu menjalani misi dan mendapatkan poin kontribusi. Elder Sue, saya berencana menjalankan misi untuk mendapatkan poin. Mengambil misi. Elder Sue menatap Lin Ming dengan heran, cahaya aneh bersinar di matanya. Jangan bilang kamu berencana menyelesaikan misi untuk mendapatkan poin yang cukup untuk membeli material itu. Lin Ming mengangguk. Saya akan mencobanya. Tidak ada cara lain yang dapat saya pikirkan. Astaga, nak. Penatua Sue memandang Lin Ming seperti orang gila. Apakah kamu belum bangun? Tahukah Anda berapa banyak poin yang akan Anda terima per misi di level Anda? Saya tidak tahu apa yang telah Anda lakukan selama 20 tahun terakhir ini, tapi kira-kira saya bisa menebaknya. Kelainan mengerikan sepertimu bisa mengejutkanku, tapi tak peduli betapa menakjubkan pencapaianmu selama 20 tahun ini, kamu tidak boleh berpikir untuk mengandalkan itu saja untuk mendapatkan poin yang cukup melalui misi. Jika Anda ingin membeli semua bahan yang Anda inginkan, saya perkirakan Anda membutuhkan setidaknya 3 miliar poin. Bahkan jika saya ingin mendapatkan 3 miliar poin, saya harus bekerja keras dan saya masih tidak tahu berapa lama lagi sampai saya bisa mendapatkan semuanya. Lin Ming sudah memikirkan segala sesuatu yang Elder Sue bicarakan. Meskipun ia memiliki jalan pintas untuk mempelajari seni rahasia dewa dan alkimia, dalam hal nilai, Lin Ming masih menjadi guru rahasia dewa kelas 5. Lagi pula, 3 master rahasia dewa yang dibunuh Lin Ming paling banyak berada di kelas 6, dan ingin melampaui mereka akan membutuhkan lebih banyak waktu. Berlatih sampai menjadi master rahasia dewa kelas 5 hanya dalam 25 tahun terlalu berlebihan, tidak akan ada orang yang mempercayai hal ini. Guru rahasia dewa kelas 5 mana yang tidak menghabiskan ribuan tahun atau puluhan ribu tahun untuk mencapai tempat mereka berada. Dan bahkan master rahasia dewa kelas 5 tidak akan mampu menyempurnakan pil surga serigala yang gagah. Hanya bahannya saja yang membuat orang pusing. Pada dasarnya, mereka yang mampu membeli beberapa material langka yang dia butuhkan adalah karakter level Empyrean. Bahkan Raja Besar Dunia pun akan merasa miskin jika mereka mencoba membeli bahan-bahan ini. Namun, semuanya bergantung pada individu dan semuanya dapat dilakukan dengan usaha yang cukup. Lin Ming telah menghabiskan harga yang tak terbayangkan untuk pertama-tama mendirikan 9 bintang Istana Dao dan kemudian menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan bagian 9 bintang Istana Dao dari manual tirani surgawi, akhirnya menemukan titik terang di jalan. Tidak mungkin dia menyerah sekarang. Elder Sue, di mana divisi misi khusus? Lin Ming bertanya. Dia tidak terlalu akrab dengan Divine Runic Masters Guild. Setelah Old Sue mendengarkan ini, dia memutar matanya lagi. Anak nakal, kamu bahkan tidak tahu di mana divisi misi berada. Jelas sekali Anda belum pernah datang ke Divine Runic Masters Guild bahkan beberapa kali. Lin Ming tertawa terbahak-bahak mendengar gerutuan Elder Sue, tidak membalasnya. Terserah, menurutku kamu gila jadi lupakan saja.
Saya akan memandu Anda ke sana sehingga Anda dapat melihat tingkat hadiah untuk misi tersebut dan akhirnya memutuskan untuk menyerah. Old Sue telah duduk di kiosnya sepanjang hari dan tidak menjual banyak sama sekali, jadi dia memutuskan untuk menutup tokonya. Di usianya, tidak mungkin lagi meningkatkan kultivasinya dan dia suka membuang-buang waktu. Mendirikan kios hanyalah gaya hidup santai yang disukai Sue tua. Dia menyukai rasa pencapaian dalam menjual barang mahal dan membeli barang murah, dan juga menemukan harta karun yang bagus. Sebenarnya dia tidak membutuhkan kios itu untuk mendapatkan penghasilan apapun. Inilah yang dimaksud orang dengan memancing untuk menangkap ikan, bukan mencari ikan. Old Sue membawa Lin Ming melewati beberapa koridor yang tampak kuno. Akhirnya, dia tiba di aula lain dari Divine Runic Masters Guild. Aula ini menyerupai alun-alun kota kecil. Wilayahnya cukup luas, mencakup wilayah yang luas. Ada beberapa orang di sini, beberapa muda dan beberapa tua dan semua orang mengenakan jubah master rahasia atau alkemis dewa. Sepertinya mereka semua adalah orang-orang yang berstatus. Di tengah aula ada piringan arai raksasa. Di atas disk arai ini terdapat layar mengambang dari teks yang bergulir. Ini adalah susunan sihir ilusi. Perannya adalah untuk memproyeksikan informasi teks dan semua teks yang bergulir ini mewakili misi. Selain itu, di sisi aula terdapat tumpukan gulungan. Gulungan-gulungan ini juga merupakan misi, tetapi tingkat kesulitannya sedikit lebih rendah daripada misi yang diproyeksikan pada susunan sihir ilusi. Disinilah kamu dapat mengambil misi. Sebagian besar misi yang mereka berikan dapat ditemukan di sini. Misi kecil hanya memberikan beberapa ratus poin dan yang tertinggi bernilai selusin atau 2 juta poin. Tapi, misi-misi yang memberikan 10-20 juta poin mengharuskan Anda untuk setidaknya menjadi Master Rahasia Dewa kelas 6. Itu sangat sulit dan bahkan saya tidak bisa menyelesaikannya. Old Sue perlahan berkata sambil memainkan kenari di tangannya. Kenari ini adalah alat ajaib yang dibuat dari kayu. Dengar, aku tidak mencoba membawamu ke sini, tapi jika kamu benar-benar ingin mengandalkan penyelesaian misi untuk membeli material berharga yang kamu inginkan maka kamu akan memerlukan beberapa ratus ribu tahun kecuali kamu bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi, Tuan Rahasia Dewa. Lin Ming memeriksa isi misi. Memang seperti yang dikatakan Old Sue, mereka yang memberi hadiah beberapa juta poin mengharuskan seseorang menjadi Master Rahasia atau Alkemis Dewa Raja Dunia Agung agar bisa menyelesaikannya. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini, hal itu mustahil. Meskipun Old Sue telah meremehkan tingkat keterampilan Lin Ming dalam seni rahasia ilahi, kesimpulannya pada akhirnya tidak salah. Lin Ming diam-diam menghitung. Sebagai Master Rahasia Dewa kelas 5, misi hadiah tertinggi yang bisa dia selesaikan hanya menawarkan beberapa ratus ribu poin. Terlebih lagi, apapun yang memberikan beberapa ratus ribu poin bukanlah misi yang mudah sama sekali. Misi-misi ini memakan waktu lebih dari 4 atau 5 hari dan bahkan ada yang memakan waktu hingga sebulan. Jika dia memperoleh 20,000 sampai 30,000 poin dalam 1 bulan, dia perlu bekerja selama lebih dari 1000 tahun untuk mengumpulkan 3 miliar poin. Dan ini adalah situasi di mana seseorang menjalankan misi tanpa henti. Kenyataannya, tidak ada seorang pun yang akan melakukan ini. Seorang guru rahasia dewa harus berlatih, belajar, mengasingkan diri, dan sebagainya. Perang ini juga tidak mungkin berlanjut selama 1000 tahun. Lin Ming memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang betapa berharganya bahan-bahan yang perlu dia beli. Mustahil bagi Master Rahasia Dewa kelas 5 untuk mendapatkannya. Satu-satunya kemungkinan adalah Master Rahasia Dewa kelas 6 yang menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Xiao Moxian juga tahu pada level apa keterampilan Lin Ming berada. Dia dengan cemas berkata, Lin Ming, apa yang bisa kita lakukan? Kami harus berpartisipasi dalam uji coba terakhir dalam 25 tahun lagi. Tidak ada cukup waktu bagi Anda untuk mendapatkan poin. Aku tidak tahu. Ayo lanjutkan mencari dulu. Lin Ming tidak punya rencana apapun saat ini. Sue tua merentangkan tangannya. Nah, sekarang kamu sudah melihatnya. Jika Anda ingin menyelesaikan misi untuk mendapatkan poin yang cukup untuk materi tersebut, maka Anda hanyalah mewujudkan mimpi. Namun jika Anda tidak ingin menyerah, Anda dapat pergi ke kantor pos misi untuk melihat apakah ada misi yang baik untuk Anda. Old Sue menunjuk ke ujung aula. Di sana ada konter antik yang panjang, dan berdiri di belakang konter ini ada 4 atau 5 orang. Di antara mereka, seorang wanita muda dengan sosok yang meledak-ledak adalah yang paling menarik perhatian. Wanita ini mengenakan gaun berwarna api, dan gaun ini pas di kulitnya, menonjolkan lekuk tubuhnya yang menawan dan sosok montoknya yang sangat menawan. Bagian depan gaun itu memiliki garis leher yang dalam dan menjuntai, menjorok ke bawah dan memperlihatkan lembah seputih salju bahkan saat itu memperlihatkan payudaranya yang bangga dan penuh. Gaun ketat itu memiliki celah hingga ke pangkal pahanya dan setiap gerakan yang dilakukannya menarik perhatian ke pinggangnya, mengundang seseorang untuk melamun tentang keajaiban yang tersembunyi. Bab 1599, Misi Kelas 4. Melihat wanita berpakaian merah, Lin Ming tercengang. Dalam dunia seniman bela diri, setiap tempat memiliki adat istiadat pakaiannya masing-masing. Dalam umat manusia di alam ilahi, sebagian besar jenis pakaian cenderung konservatif. Namun di bagian dalam jalan Asura, banyak tempat yang memiliki wanita yang mengenakan pakaian berani dan provokatif. Dan dengan wanita di depannya berpakaian apa adanya, Lin Ming tidak bisa tidak mengakui bahwa dia memiliki rasa khusus padanya. Dia dengan mudah membangkitkan hasrat pria untuk menaklukkan dan mencabuli.
Wanita ini sungguh luar biasa, kata Lin Ming, matanya tetap terpaku pada tubuh wanita itu. Old Sue menyeringai nakal. Dia berkata kepada Lin Ming, bukankah dia wanita kelas atas? Dia berasal dari tanah suci bintang ekstrim dan namanya Suya. Jangan meremehkannya, dia sama sekali tidak sederhana. Old Sue menelusuri janggutnya, bermaksud tebal dalam suaranya. Dia tahu bahwa seseorang dengan sosok eksplosif seperti Suya yang mengenakan pakaian mempesona memberikan ketertarikan yang sangat kuat terhadap pria muda. Tubuhnya seperti buah persik yang matang, membuat semua orang ingin mengambil sedikit darinya. Melihat ekspresi Old Sue, Xiao Moxian terbatuk-batuk karena tidak senang. Dia memutar lengan Lin Ming dengan tangannya. Wanita terkadang bisa menjadi aneh. Terhadap pesaing yang naif dan muda, mereka tidak akan mengembangkan rasa iri. Misalnya, ketika Lin Ming berada di Sekte Bulan Biru, Xiao Moxian dapat melihat bahwa cucu guru Sekte, Qian Qiao, mulai menyukai Lin Ming dan usianya baru sepertiga dari usia Lin Ming. Selama Lin Ming menginginkannya, dia bisa dengan mudah menerimanya sebagai selir. Meski begitu, Xiao Moxian masih sangat baik pada Qian Qiao, bahkan memperlakukannya seperti dia memperlakukan adik perempuannya sendiri. Tapi terhadap Suya yang memikat dan seksual ini, Xiao Moxian tidak bisa tidak berpikir bahwa dia tidak enak dipandang. Old Sue terbatuk saat melihat ketidakpuasan Xiao Moxian. Dia menegakkan dirinya dan dengan serius berkata, Suya ini adalah kontak Divine Runic Masters Guild kita dengan tanah suci bintang ekstrim. Jika Anda ingin menjalankan misi, sebaiknya Anda melewatinya, karena sejak tanah suci bintang ekstrim sedang berperang, ada banyak misi dengan hadiah poin tinggi. Jadi begitu, mendengar tanggapan Old Sue, Lin Ming menganggap semuanya lucu. Dia berjalan ke arah Suya. Saat dia mendekat, dia bisa melihat bahwa ada 6 master rahasia dewa di sana untuk menjalankan misi. Tanpa kecuali, semua master rahasia dewa ini adalah laki-laki. Ada pria muda dan juga pria parubaya. Keenam guru rahasia dewa ini sedang berbicara dengan wanita berpakaian merah, dan dari mata mereka Lin Ming bisa melihat sedikit rasa panas yang menyengat. Biasanya, para master rahasia dewa muda elit memiliki standar yang sangat tinggi dan tidak pernah kekurangan wanita. Ada banyak sekali wanita yang bersedia menceburkan diri ke dalam dada para master rahasia dewa ini. Namun di depan Suya, mereka tampaknya telah kehilangan semua sikap luhur seorang guru rahasia dewa dan jatuh dalam pemujaan di dasar gaun merah tua miliknya. Ini juga menyiratkan kepada Lin Ming bahwa Suya ini bukan hanya vas yang indah, tetapi juga seseorang dengan kekuatan dan metode yang besar. Lin Ming menemukan bahwa 6 master rahasia dewa ini diperlakukan berbeda oleh Suya. Terhadap 4 master rahasia dewa yang lebih muda, Suya bersikap sopan dan singkat dalam jawabannya, tidak terlalu memperhatikan mereka. Hanya kepada 2 master rahasia dewa setengah baya itulah Suya berbicara panjang lebar dan tersenyum hangat. Dan, kedua master rahasia dewa setengah baya itu sama-sama merupakan master rahasia dewa kelas 5, tidak terlalu jauh dari menjadi master rahasia dewa kelas 6. Wanita ini cukup sombong. Para master rahasia dewa muda itu bahkan tidak memasuki matanya, tetapi jangkauan misi yang dapat diselesaikan oleh master rahasia dewa muda memang terbatas. Lin Ming merenung pada dirinya sendiri. Xiao Moxian mendengus. Apakah tanah suci bintang ekstrim ini secara khusus mengirim seorang wanita muda yang bermuatan seksual ke sini untuk menarik semua orang menyimpang di Divine Runic Masters Guild untuk menyelesaikan misi untuknya? Lin Ming terkejut sesaat sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Memang benar, ini adalah sebuah kemungkinan. Karena Suya, area divisi misi ini mungkin lebih sibuk dari biasanya. Lin Ming mendorong ke dalam kelompok 6 master rahasia ilahi, menyebabkan 4 anak muda menatapnya dengan jengkel di mata mereka. Lin Ming melirik lencana rahasia ilahi mereka. Keempat pemuda itu adalah guru rahasia dewa kelas 2 atau 3. Lencana Lin Ming juga menunjukkan bahwa dia adalah master rahasia dewa kelas 3 sehingga status mereka serupa. Berhentilah bersikap memaksa, seseorang dengan sedih berkata, tidak mengenali Lin Ming. Lin Ming hanya muncul sebentar ketika dia bergabung dalam ujian Master Rahasia Dewa 25 tahun yang lalu. Setelah itu dia meninggalkan Divine Runic Masters Guild. Selain Old Sue, Old Su, dan beberapa petugas pemeriksa yang hadir, tidak ada yang mengenalinya. Saat Master Rahasia Dewa Muda itu setengah selesai berbicara, dia melirik Sue tua di belakang Lin Ming. Dia segera menyembunyikan semua amarahnya dan malah tersenyum cerah, berkata, salam, Penatua Sue. Kedua pria parubaya itu juga dengan sopan menyapa Old Sue. Elder Sue, sepertinya Anda juga datang untuk misi. Meskipun kedua pria parubaya itu adalah Master Rahasia Dewa kelas 5, ada perbedaan besar antara mereka dan Master Rahasia Dewa kelas 6, Old Sue. Pada dasarnya inilah perbedaan antara Holy Lord Puncak dan Raja Dunia. Pada langkah inilah seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya terdampar selamanya, tidak pernah mampu membuat terobosan. Harus diketahui bahwa bahkan Raja Dunia biasa pun memiliki bakat seperti keturunan Empyrean. Aku hanya melihatnya. Old Sue tertawa, menerima salam dari para junior ini. Di belakang meja kasir, Suya menjadi cerah ketika dia melihat Sue tua, seperti bunga peoni yang terbuka di bawah sinar matahari musim semi yang bersinar. Dia dengan manis berkata, Elder Sue, saya telah berada di sini selama berhari-hari dan ada banyak misi yang sepertinya tidak dapat saya selesaikan, mungkin Anda dapat membantu saya sedikit. Suara Suya terdengar tajam dan lembut sampai ke tulang. Jika seorang gadis mendengarnya, itu mungkin terlihat palsu. Tapi bagi seorang pria, ini adalah nada yang mematikan.
Bahkan janggut Old Sue bergetar ketika dia mendengar ini, sepertinya dia menikmati perhatian itu. Dasar orang mesum. Xiao Moxian mencela dengan kasar. Lin Ming terkekeh mendengar jawabannya. Saya tersanjung. Saya akan mengambil beberapa misi sejak saya di sini, tetapi alasan utama saya datang ke divisi misi adalah untuk memperkenalkan anak ini kepada Anda. Saat Old Sue berbicara dia menunjuk ke arah Lin Ming. Dia memasuki Divine Runic Masters Guild 20 beberapa tahun yang lalu. Dia sedikit membutuhkan poin kontribusi, jadi dia mungkin perlu melakukan sejumlah misi untukmu. Saat Old Sue memperkenalkan Lin Ming, Suya melirik lencana Master Rahasia Ilahi miliknya. Sebagai Master Rahasia Dewa kelas 3, dia tidak menempatkannya di matanya. Dia tidak benar-benar ingin repot-repot berbicara dengan Master Rahasia Dewa Muda, tapi sejak Sue tua memperkenalkannya, dia tidak bisa mengabaikannya. Raindrop, atur misi untuknya. Suya berkata dengan santai. Di sampingnya seorang gadis kecil yang berperilaku baik mengeluarkan setumpuk gulungan misi dan memberikannya kepada Lin Ming untuk dilihat. Lin Ming memeriksa gulungan misi ini. Itu adalah misi kelas 3 ke bawah. Hadiahnya beberapa ratus poin atau bahkan beberapa lusin poin, itu sangat kecil sampai menyedihkan. Apakah kamu memiliki misi tingkat yang lebih tinggi? Lin Ming bertanya. Suya sedikit terkejut. Lin Ming adalah Master Rahasia Dewa kelas 3 tetapi dia ingin mengambil misi tingkat yang lebih tinggi. Sue tua tidak terkejut sama sekali. Orang aneh yang mengerikan seperti Lin Ming tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Dia tertawa, berkata, karena anak ini ingin melihat mereka, ambillah beberapa misi tingkat tinggi untuknya. Mungkin dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Meskipun Suya berpikir sebaliknya, karena Sue tua yang meminta hal ini, dia tidak punya pilihan selain bertindak sesuai permintaan itu. Raindrop, keluarkan beberapa misi kelas 4 dan 5. Raindrop memilih sejumlah gulungan misi, semuanya di kelas 4 dan 5. Lin Ming dengan sungguh-sungguh memeriksa setiap misi. Dia menganalisis semuanya dengan cermat, menghitung mana yang memiliki potensi poin terbanyak. Betapa bodohnya. Di belakang Lin Ming, beberapa Master Rahasia Dewa Muda itu mengejeknya tanpa menahan diri. Tentu saja, karena Sue tua hadir, mereka hanya dapat berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Taktik pacaran orang ini adalah, dia punya lebih banyak nyali daripada kita. Kami hanya pada level mencoba untuk lebih dekat dengan Nona Suya, tapi si idiot ini mencoba membuat keributan besar di depannya. Kita harus mempelajari tekniknya nanti. Aku yakin dia akan mengambil beberapa gulungan misi untuk dibawa kembali. Bukannya dia akan kehilangan apapun jika dia tidak bisa menyelesaikannya. Saat beberapa Master Rahasia Dewa Muda berbicara, Lin Ming memang mengeluarkan beberapa gulungan misi. Gulungan misi ini semuanya kelas 4, tetapi juga berada pada level tertinggi dari misi kelas 4. Dibandingkan dengan hadiah dari misi kelas 5, perbedaannya tidak terlalu besar. Lin Ming dengan cermat memeriksa gulungan misi ini. Semakin sulit suatu misi, semakin banyak waktu yang dibutuhkan, semakin tinggi pula hadiahnya. Sebagai Master Rahasia Dewa kelas 5, Lin Ming memiliki kemampuan untuk menyelesaikan misi kelas 5. Tapi, dia juga harus menghitung waktu dan energi yang dia perlukan untuk berinvestasi dalam misi kelas 5 ini dan setelah melakukannya dia menemukan bahwa rasio imbalan terhadap usaha tidak jauh lebih tinggi. Adapun misi puncak kelas 4 ini, Lin Ming dapat mengandalkan keterampilan dan pemahamannya tentang Asura Surgawi Dao untuk menyelesaikannya dengan cepat. Lin Ming mengeluarkan total 5 gulungan misi kelas 4 dan membariskannya di atas meja. Melihat kesulitan dari 5 gulungan misi ini, beberapa Master Rahasia Dewa Muda yang hadir tidak bisa berkata-kata. Anak ini, kulitnya terlalu tebal. Melakukan suatu tindakan semuanya bergantung pada seberapa tebal kulit seseorang. Jika kulit seseorang tidak cukup tebal, tidak mungkin mereka bisa memalsukan sesuatu sedemikian rupa. Jika mereka berada di posisi Lin Ming tidak mungkin mereka bisa berpura-pura membaca dengan teliti misi sulit tersebut. Misi-misi ini, semuanya hanya bisa diselesaikan oleh seseorang yang setidaknya merupakan Master Rahasia Dewa kelas 4. Dia terlalu memaksakan hal ini. Hanya orang idiot yang berpikir dia bisa menyelesaikannya, dan Nona Suya tidak bodoh jadi bagaimana dia bisa mempercayainya. Benar, aktingnya akan memberikan efek sebaliknya sekarang. Saat beberapa Master Rahasia Dewa Muda berbicara, mereka memang melihat Suya mengerutkan kening. Jika bukan karena fakta bahwa Lin Ming dibawa ke sini oleh Penatua Sue, dia pasti sudah mengirimnya keluar dari divisi misi. Dia tidak merasakan apapun selain rasa jijik pada pria muda yang suka mempermainkan hal semacam itu. Misi-misi ini, apakah kamu berencana menyelesaikannya sendiri? Suya dengan panas bertanya pada Lin Ming. Karena poin hadiah yang diberikan oleh Divine Runic Masters Guild langsung ditempatkan ke dalam lencana Master Rahasia Dewa, biasanya Master Rahasia Dewa akan datang ke sini secara langsung untuk menerima misi, mereka tidak akan mengirim perwakilan. Lin Ming tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia berkata, jika saya mengambil misi, tentu saja saya memiliki keyakinan bahwa saya dapat menyelesaikannya. Haha, Suya samar-samar mencibir. Dia merasa bahwa dia harus membatasi orang-orang yang akan muncul di counternya di masa depan, jangan sampai beberapa orang idiot yang bodoh seperti ini Lin Ming muncul di depannya lagi. Raindrop, daftarkan misi ini padanya. Suya berkata dengan dingin. Dia akan melakukan hal-hal dengan benar demi Old Sue, tapi kenyataannya dia sudah menganggap Lin Ming idiot yang merencanakan sesuatu yang tidak baik dan telah menempatkannya di daftar hitam pribadinya. Bab 1600, 3 miliar poin.
Melihat Raindrop mencatat namanya pada slip giok misi, Lin Ming sepertinya mengingat sesuatu. Dia bertanya kepada Suya, misi yang Anda keluarkan, apakah materinya disubsidi? Misi yang diberikan oleh Tanah Suci Bintang Ekstrim sebagian besar adalah meminta para ahli rahasia dewa menyusun simbol rahasia dewa atau bagi para alkemis untuk memurnikan pil. Setelah menyelesaikan misi ini, Tanah Suci Bintang Ekstrim akan memberikan hadiah kepada Guildmaster Rahasia Dewa dan kemudian Guildmaster Rahasia Dewa akan mengubah hadiah ini menjadi bagian poin yang sesuai dan membayar Master Rahasia Dewa. Namun selain memberikan poin, Tanah Suci Bintang Ekstrim juga harus mensubsidi material dengan uang. Tanah Suci Bintang Ekstrim hanya akan mensubsidi bahan-bahan minimum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misi. Jika Master Rahasia Dewa atau Alkemis gagal dalam proses penciptaan maka mereka hanya bisa memakan kerugiannya sendiri. Kamu juga menginginkan material. Suya hampir tertawa terbahak-bahak karena marah. Meskipun dia hampir ingin memberitahu Lin Ming, dia memiliki tingkat pengendalian diri yang luar biasa. Dia berkata, jika Anda dapat menyelesaikan misi ini maka saya akan mengembalikan biaya bahan-bahannya kepada Anda. Tapi untuk saat ini saya harus meminta maaf, Anda harus mengeluarkan sendiri uang muka untuk membeli bahan-bahan tersebut. Oh begitu, Lin Ming masih memiliki 9 giok matahari yang tersisa sehingga membeli bahan-bahannya tidak menjadi masalah. Adapun reaksi Suya, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Dia datang ke sini untuk menyelesaikan misi dan mendapatkan poin untuk menyempurnakan pil Ravenous Wolf Heaven, bukan untuk mengejar wanita. Lin Ming mengambil 5 gulungan misi dan bertanya, apakah ada tenggat waktu untuk misi ini? Kapanpun kamu mau. Suya berkata dengan dingin, misi-misi ini biasanya memiliki tenggat waktu 3 bulan dan semakin cepat diselesaikan, semakin tinggi imbalannya. Di medan perang, waktu adalah kehidupan. Namun, Suya tidak memiliki banyak harapan pada Lin Ming jadi dia menjawab tanpa berpikir. Saya mengerti. Lin Ming mengambil gulungan itu dan pergi. Old Sue menelusuri dagunya. Dia berkata, wah, bisakah kamu benar-benar menyelesaikan simbol rahasia dewa kelas 4? Bahkan Old Sue merasa ini sulit diterima. Seorang master rahasia dewa membutuhkan waktu untuk belajar dan berkembang. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, mustahil mempelajari semua keterampilan yang dibutuhkan dalam semalam. Ketika Lin Ming meninggalkan Divine Runic Masters Guild, dia hanya menjadi master rahasia dewa kelas 3. Sekarang, belum lama ini berlalu, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi master rahasia dewa kelas 4? Saya membawa mereka kembali untuk mencobanya. Seharusnya ada kemungkinan saya berhasil. Lin Ming menjawab dengan ambigu, tidak mengkonfirmasi apapun. Old Sue berkata, tetapi, bahkan jika Anda menyelesaikan misi ini, poin kontribusi yang akan Anda terima hanyalah setetes air jika dibandingkan dengan 3 miliar poin. Jika Anda terus seperti ini, Anda memerlukan 2 hingga 3.000 tahun untuk membeli bahan yang Anda inginkan. Dan itu juga dalam situasi di mana Anda berhasil setiap saat dan tidak perlu membayar materinya. Sebenarnya, bahkan Master Rahasia Dewa kelas 5 puncak tidak akan mengatakan bahwa mereka akan berhasil setiap saat dan jika Anda harus membayar sendiri bahan kegagalannya maka keuntungan Anda akan sangat kecil. Dari misi yang diperoleh Lin Ming, yang tertinggi mendapat hadiah 80.000 poin dan sisanya 50,000 sampai 60,000. Bahkan jika dia menyelesaikan semuanya, itu hanya akan menghasilkan sekitar 300.000 poin. Itu hanyalah sebagian kecil dari 3 miliar. Terlebih lagi, misi ini tidak mudah sama sekali. Gulungan misi seringkali membutuhkan 20 simbol rahasia dewa untuk dibuat. Untuk master rahasia dewa biasa, ini akan memakan waktu beberapa bulan untuk menyelesaikannya. Pada tingkat ini, mendapatkan 3 miliar poin dalam 2 hingga 3.000 tahun akan dianggap sangat cepat. Bahan-bahan ini sangat mahal, Lin Ming bergumam tanpa daya. Dari semua bahan pil yang dia butuhkan, tidak ada satupun yang kalah dengan tulang naga tertinggi yang dia temukan di alam mistik Dewa Binatang, dan itu adalah sesuatu yang bahkan akan diperjuangkan oleh Raja Dunia Agung. Setelah meninggalkan aula misi, Lin Ming membaca 5 gulungan misi sekali lagi. Gulungan misi pertama adalah memurnikan 30 pil yang putih serta menandainya dengan simbol rahasia dewa kelas 4. Jika proses pemurnian berjalan lancar maka ia dapat menghasilkan 30 pil putih yang dalam 3 tungku. Gulungan misi kedua adalah menyusun 20 simbol dewa petir. Gulungan misi ketiga adalah menyusun 20 simbol api hafok. Gulungan misi keempat adalah menyusun 20 simbol perisai dewa bumi. Gulungan misi kelima adalah menyusun 20 simbol Bone Battle Armor. Semua simbol rahasia ilahi ini digunakan untuk membunuh musuh atau melindungi diri sendiri. Ketika seorang seniman bela diri melawan musuh, mereka seringkali mendapati diri mereka berada dalam situasi di mana mereka telah kehabisan esensi sejati mereka atau tidak mampu bereaksi cukup cepat. Pada saat ini, mengeluarkan simbol rahasia dewa yang menyerang atau bertahan dapat mengubah gelombang pertempuran. Bahkan ada beberapa simbol rahasia dewa yang berharga yang memungkinkan seseorang untuk melompati barisan untuk bertarung. Misalnya, di Marvel Blue Nation, Permaisuri Naye telah menggunakan Life Seizing Talisman ketika Lin Ming menyerangnya. Saat itu Naye baru setengah langkah menjadi Raja Dunia. Tapi, jimat perampas kehidupan yang dimilikinya sudah cukup untuk menyebabkan luka parah pada Raja Dunia biasa. Jika Lin Ming tidak ahli dalam Asura Surgawi Dao dan menerobos jimat perebut kehidupan itu dengan satu serangan tombak, maka dia akan terluka parah, apalagi bisa melukai Naye.
Simbol api malapetaka dan simbol dewa petir keduanya merupakan simbol penyerangan, sedangkan untuk simbol seribu dewa bumi dan simbol armor pertempuran tulang, keduanya merupakan simbol pertahanan. Membayangkan, dalam pertempuran ketika kedua belah pihak berjuang mati-matian hingga batasnya dan berada dalam perjuangan hidup atau mati terakhir mereka, pada saat ini, satu pihak akan mengeluarkan simbol rahasia dewa pertahanan untuk memblokir serangan pihak lain. Kemudian, hasil pertempuran itu bisa dibayangkan. Ketika dua pasukan bertempur, itu adalah persaingan kekuatan seniman bela diri dan juga persaingan peralatan mereka. Jika satu pihak bersenjata lengkap, menggunakan artefak roh terbaik, segala macam simbol rahasia dewa, dan segala macam pil tanpa mempertimbangkan uang sementara pihak lain menggunakan senjata biasa, maka tidak perlu membayangkan apa hasil dari pertempuran itu, seperti. Karena alasan ini, Tanah Suci Bintang Ekstrim telah membayar harga selangit untuk bekerja sama dengan Persekutuan Master Rahasia Ilahi. 3 miliar poin. Lin Ming mengelus gulungan misi yang tebal, melamun. Untuk mendapatkan 3 miliar poin, tidak mungkin melakukan ini dengan menyelesaikan langkah-langkah ini dengan cara biasa. Lin Ming merenung dalam waktu yang lama. Akhirnya, dari gulungan misi kelas 5 dia mengambil simbol api malapetaka. Dia berencana untuk memulai dengan simbol api Havok ini terlebih dahulu. Selama 25 tahun terakhir, Lin Ming telah menghabiskan sebagian besar waktu dan energinya untuk menyusun simbol rahasia obat. Ini karena simbol rahasia obat sangat penting baginya. Meski begitu, prinsip-prinsip antara berbagai jenis simbol rahasia dewa pada awalnya sama. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini, menyusun simbol api Havok tidak akan sulit sama sekali. Dan simbol api malapetaka ini adalah simbol rahasia dewa ofensif yang populer karena begitu banyak master rahasia dewa yang tahu cara menggambarnya, termasuk 3 yang telah dibunuh Lin Ming. Dalam benak Lin Ming, rencana gambar lengkap simbol api Havok muncul, bersama dengan versi iblis Sextor Creeper yang mengalami sedikit perubahan. Jika dia mengikuti metode ini maka simbol api malapetaka yang dia buat akan sedikit lebih kuat. Setelah membantu Xiao Moxian menetap di tempat lain dan membeli bahan yang cukup, Lin Ming pergi sendirian ke halaman belakang Divine Runic Masters Guild. Di sini ada layanan khusus di mana mereka menyewakan ruang seni rahasia dewa. Saya ingin menyewa ruang gambar simbol rahasia dewa. Lin Ming berkata kepada wanita muda yang bertanggung jawab menerima tamu. Ketika Lin Ming berada di Sekte Bulan Biru, dia telah mengubah 2 kamar di kediamannya menjadi ruang alkimia sederhana dan ruang seni rahasia dewa. Tentu saja, jika dibandingkan dengan ruang khusus seni rahasia dewa, perbedaannya cukup besar. Ruang seni rahasia dewa tingkat tinggi memiliki biaya konstruksi yang sangat besar. Seringkali mereka disewa setiap hari dan biayanya sangat tinggi. Halo, seorang resepsionis muda tersenyum tipis pada Lin Ming, membungkuk. Ruang gambar simbol rahasia dewa berada di antara kelas 1 dan 7 dan masing-masing memiliki harga yang berbeda. Yang mana yang ingin Anda sewa? Nilai tertinggi yang mungkin. Lin Ming berencana untuk melakukan pertempuran besar di ruang seni rahasia ilahi ini. Dia tentu saja tidak boleh ketinggalan dalam hal kualitas fasilitas. Tentu saja, suara merdu resepsionis muda itu terdengar manis. Dia mengeluarkan daftar harga untuk Lin Ming. Saat Lin Ming melihat daftar ini, dia terdiam. Ruang seni rahasia dewa kelas 6 dan 7 tidak hanya membutuhkan rune energi asal dalam jumlah besar tetapi, yang lebih penting, poin kontribusi. Untuk menyewa ruang seni rahasia dewa kelas 6 selama sebulan diperlukan 1000 poin kontribusi. Ruang seni rahasia dewa kelas 7 bahkan lebih dilebih-lebihkan, 1 bulan membutuhkan 10.000 poin kontribusi. Poin kontribusi Lin Ming saat ini adalah 0. Dia hanya bisa menyewa ruang seni rahasia dewa kelas 5 yang tidak memerlukan poin kontribusi. Setelah membayar kristal matahari ungu, Lin Ming dibawa oleh resepsionis ke ruang seni rahasia dewa. Di dalam ruangan ini terdapat berbagai model pena rahasia dewa, meja rahasia dewa yang mewah, serta berbagai peralatan yang diperlukan untuk mengolah bahan. Selain itu, ruang seni rahasia dewa itu sendiri didukung oleh formasi susunan raksasa. Fungsi dari formasi susunan ini adalah untuk memudahkan seseorang mengumpulkan kekuatan jiwa mereka dan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan rencana menggambar simbol rahasia dewa setidaknya 30%. Saya akan menyewa tempat ini selama setengah tahun. Kata Lin Ming. Resepsionis muda itu memandang Lin Ming dengan terkejut. Menurut rencana Lin Ming, dia adalah master rahasia dewa kelas 3 namun dia ingin menyewa ruang seni rahasia dewa kelas 5 selama setengah tahun. Menurutnya, hal ini merupakan suatu pemborosan. Tapi, dia telah melihat banyak master rahasia dewa tingkat rendah yang kaya pada masanya jadi dia tidak khawatir. Besar, resepsionis muda itu membungkuk dan mundur. Di seluruh ruangan, hanya ada Lin Ming yang tersisa. Saat ini, Xiao Moxian tidak tinggal bersama dengan Lin Ming. Lin Ming berencana untuk sepenuhnya menginvestasikan konsentrasinya dalam menggambar simbol rahasia ilahi. Dia ingin mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pil surga serigala yang gagah dalam 3 tahun dan kemudian menggunakan 3 tahun lagi untuk menyempurnakan pil surga serigala yang gagah dan menerobos Istana Dao kedua dari 9 bintang Istana Dao. Untuk mendapatkan 3 miliar poin dalam 3 tahun, bahkan Master Rahasia Dewa kelas 7 pun tidak akan sesumbar sampai tingkat seperti itu. Jika ada orang lain yang mengetahui bahwa Lin Ming punya rencana ini, mereka akan mengira dia gila. Tapi, Lin Ming harus melakukan ini. Dia tidak punya banyak waktu untuk mengasah dirinya secara perlahan. Paling lama dia bisa tinggal di Jalan Asura adalah 20 tahun lagi.
Dalam 20 tahun ini dia harus memurnikan pil, membuka istana Dao kedua, mengkonsolidasikan yayasannya, dan berpartisipasi dalam uji coba terakhir. Waktu sangat penting. Dia merasakan meja rahasia ilahi yang halus. Lalu, saat Lin Ming menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar dengan cahaya cemerlang. Sejak pertama kali dia mengenal teknik prasasti ketika dia berusia 15 tahun, hampir 70 tahun telah berlalu. Lin Ming memiliki kasih sayang khusus terhadap seni rahasia ilahi karena masa lalunya. Sekarang dia harus bergantung pada seni rahasia dewa untuk mendapatkan bahan-bahan yang sangat mahal ini, dia sedikit bersemangat. Pola simbol api malapetaka muncul di benaknya. Lin Ming mengeluarkan 7 atau 8 bahan dan melemparkannya ke formasi susunan di meja rahasia ilahi. Formasi susunan ini mampu secara otomatis memproses materi untuk Lin Ming. Dengan cara ini, pemrosesan bahan dan tingkat panas dapat dikontrol dengan menyesuaikan formasi susunan. Ini juga merupakan fungsi pendukung terbesar dari ruang seni rahasia dewa. Seseorang akan dapat menghemat sejumlah besar kekuatan jiwa untuk master rahasia dewa dan menjamin bahwa mereka memiliki lebih banyak energi untuk diinvestasikan ke tahap akhir gambar. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.